lu nggak bisa punya kecerdasan emosional, kecerdasan moral, punya apalagi kecerdasan teknikal ya, yang kayak lu beneran hard skills, hard knowledge lu, kalau lu bacanya nggak beres, matematikanya nggak bener. Walaupun sekarang banyak yang argue ya, gue nggak bisa matematika, bisa aja gue sukses aja. Iya, tapi itu menurut gue availability bias. Lu sekarang merasa sukses, tapi ada istilahnya apa ya? Ada counterfactual yang nggak pernah lu bisa temuin kan? What if lu bisa matematika? Ternyata Bisa jadi lu jauh lebih gila. Gue hari ini ngundang salah seorang teman gue, dia adalah edukator namanya Barry Sianturi. Gue mau cerita dulu sedikit backgroundnya di sini. Barry ini studinya pertama S1 matematik di UI. Jadi dia senior gue satu alma mater di UI, angkatan tapi 2010 ya, jadi 3 tahun di atas gue. Terus habis itu dia lanjut master, ngambil Master Science di Applied Math. Kampusnya Imperial College London, Inggris. Nah tapi ini orang hobi banget sekolah, jadi terakhir dia ngambil master lagi, master ekonomi di bidang planning and development policy gitu. Jadi master ekonomi di economic planning dan development policy di Universitas Indonesia. Jadi balik lagi ke alma mater awalnya. Nah itu background educationnya, dan habis itu dia secara profesional sempat jadi konsultan buat government juga. Jadi nanti kita bisa digging deeper dari sisi inside story-nya gitu ya. Kalau dari government tuh kayak gimana. Dan terakhir di tahun 2024, Agustus 2024 sampai sekarang, Barry itu lagi membangun suatu platform education yang namanya Smartick Indonesia. Welcome Barry, thanks for coming. Terima kasih sudah diundang, seneng banget bisa ngobrol-ngobrol. Konsepnya di sini kita sebenarnya pengen ngomongin pendidikan, SDM ya, jadi tentang bagaimana kan kalau di dalam konstitusi kita tuh ada agenda mencerdaskan bangsa. Yes. Gue pengen bisa ngundang orang-orang yang bekerja di bidang itu gitu, bidang pendidikan, bidang mungkin training, development, yang bagaimana untuk meningkatkan kualitas SDM kita dan seterusnya. Nah, mungkin di awal kita bisa dengar lo cerita dulu tentang Smartick Indonesia kali ya. Boleh. Karena kan itu yang sekarang lagi lo kerjain dari 2024, jadi udah 2 tahun ya? Ya, Hampir 2 tahun. 2 tahun, right? Mungkin udah banyak ininya nanti kita bisa elaborate, tapi mungkin di awal lebih ke cerita dulu apa itu Smartick Indonesia buat yang belum tahu tentang Smartick. Oke, jadi Smartick itu sekarang adalah sebuah ekosistem belajar yang fokusnya di kompetensi literasi numerasi anak-anak usia 4 sampai 14 tahun. Ya. Jadi early childhood sampai secondary junior high school lah ya. Sorry, boleh nggak ada kasih reason dikit kenapa ngambil? Oke, jadi sebenarnya karena kalau mau simpelnya ya, kita tuh yardstick measurement kualitas pendidikan itu ada di anak-anak 15 tahun lewat assessment yang namanya PISA. Ya kan, ini internasional. OECD sebagai lembaga yang menaunginya itu nge-identify ada 3 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh semua orang. Matematika atau numerasi biasanya disebutnya, literasi, lalu ada literasi science. Dan 15 tahun itu jadi standarnya. Jadi kayak 15 tahun itu kan kayak kelas 2, kelas 3 SMP, 1 SMA gitu ya. Nah kita mau nge-build up menuju ke sana. Itu kalau secara simpelnya ya. Jadi improvement di PISA results kita itu harus dibangun dari awal banget, dari early childhood. Nggak bisa kayak nge-intervene anak-anak yang memang ngambil PISA, which is anak-anak SMP SMA. Iya, jadi pas udah 15 tahun udah telat. Nggak bisa tiba-tiba ngambil tes PISA hari ini baru ngebangun literasi numerasi. Kan itu orang-orang gitu udah sering bilang ya, education tuh investment jangka panjang kan. Jadi kita mesti dari early childhood. Tapi sebenarnya kalau mau mundur lagi, argumen dasarnya memang adalah ngomongin development dari anaknya sendiri. Ya kan, kalau kita ngomongin anak-anak mau jadi orang-orang yang produktif, itu mulainya memang harus dari awal. Produktivitas secara sosial, secara ekonomi, secara kebudayaan gitu ya. Ya dari awal lu harus udah di-build secara kompetensi anaknya untuk bisa berkontribusi di masyarakat. Gimana caranya? Ya lu mesti bacanya bagus, skill reasoning matematikanya oke, punya kemampuan scientific berpikir yang bagus juga gitu ya. Jadi nggak bisa lagi-lagi masuknya cuma di secondary doang, harus dari early childhood. Gitu sih, jadi awal mulanya dari situ, dari 4 sampai 14 tahun argumennya dari situ. Oke. Literasi dan numerasi tadi ya fokusnya. Betul.
Gue tuh taunya soalnya awalnya Smartick itu lebih ke numerasinya, Betul. lebih ke matematiknya, tapi ternyata literasi dan numerasi Betul. ya. Sebelum Mungkin sekarang kita aplikasinya sendiri itu fokusnya secara topik tuh di matematikanya, kompetensi dasar. Tapi we build up to something yang juga touching literacy. Di matematikanya sendiri juga fokusnya lebih ke hal-hal yang naratif kan. Jadi kemampuan membaca sangat penting dalam konteks kemampuan matematika juga. ya. Oke, sebelum kita nanti mungkin bakal lebih dalam ke literasi Yes. numerasinya, tadi menarik sih pas lo nyebut kata produktivitas Ya. ya. Karena kan ini juga biasanya menjadi titik debat Betul. publik lah Betul. dalam isu manusia ya Betul, gitu. betul. Tapi tadi lo nyebutin 3 hal, lo bilang produktif secara sosial, ekonomi, Kebudayaan. dan kebudayaan ya. Ini menarik banget sih. Menurut gue penting nih untuk diintroduksi Ya. ke masyarakat. Dalam perspektif lo, apa ini maksud dengan produktivitas? Dan dalam 3 hal ini tuh bagaimana bentuknya, Ber? Wah, ini kan luas banget ya. Ya. Kita bisa tataran diskusinya bisa di layer yang mana aja gitu ya. Mulai dari yang filosofis banget sampai yang praktikal aja ya. Gue tuh orangnya yang lumayan pragmatis. Jadi sebuah ide itu perlu diukur value-nya itu dari sebagaimana dia bisa memberikan value ke masyarakat aja. Jadi ide yang sangat ideal tapi tidak praktikal dan tidak bisa diimplementasikan, menurut gua lesser value-nya. Ya. Nah dalam hal ini, kalau gua ngomongin produktivitas di sosial, ekonomi, kebudayaan, ya bagaimana lu sebagai manusia, baik secara sosial, secara ekonomi, itu kasih value ke orang-orang di sekitar lu atau ke masyarakat secara umum. Jadi misalnya sosial, lu bisa nggak ya melalui keberadaan lu bisa giving social protection to people around you misalnya. Lu punya empati nggak untuk bisa melakukan itu? Lu punya kapasitas berpikir caranya gimana nggak? Kayak misalnya mengukur mana sih hal yang lu lakukan yang bisa kasih social impact yang lebih besar dibandingkan yang enggak. Efektif altruism lah ya. Betul kayak gitu. Secara ekonomi itu yang paling clear lah ya. Kayak lu secara produktif producing economic values atau enggak lewat pekerjaan lu. Yeah. Atau lewat uang yang lu punya, lewat kapital yang lu punya. Nah, secara kebudayaan itu adalah apakah keberadaan lu bisa juga berkontribusi membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan yang relevan di zamannya. Iya. Kalau siapa namanya Ki Hajar Dewantara kan sering bilang ya bahwa ada ini sering banget diomongin sekarang di era di ekosistem pendidikan di Indonesia, ada kodrat zaman, ada kodrat dasar gitu ya. Ya lu harus ngikutin zaman gitu. Jadi ya kebudayaan juga sama kayak gitu ya. Jadi kayak apakah lu bisa memberikan kontribusi untuk bisa mendorong manusia tuh punya culture yang terus-menerus terbarui lah menurut kayak moral code yang ada di masyarakat saat itu. Yang pasti terus berubah menurut gua. Oke. Gitu. Nah, sekarang itu kan berarti lo ngelihat pendidikan Ya. dan mungkin semua upaya peningkatan kualitas SDM gitu mengarah ke sana ya, mengarah untuk bagaimana SDM jadi bisa punya produktivitas di 3 hal tadi. Dan kita sekarang tarik ke apa yang lo kerjakan itu kan dibuat anak-anak ya di usia 4-14 tahun, fokusnya ke literasi numeracy. Nah itu apa visi di balik ini? Kenapa memilih literasi dan numerasi? Nah, mungkin cerita itu dulu. Ini mungkin personal ya, Ya. motivasi dasarnya. Menurut gua, ya gue banyak melihat orang-orang di sekitar gua dan ini data juga builds up on this ya, bahwa kadang-kadang orang bilang membaca dan matematika itu dihubungkannya sama karir, jauh lah sama ini zamannya sekarang lagi bergerak ke hal-hal yang data dan sebagainya. Menurut gua kejauhan. Menurut gua kayak membaca dan matematika dan sains itu tuh relevansinya adalah si anak umur 6 tahun kelas 1 SD 7 tahun depannya bisa belajar nggak di sekolah. Karena kalau lu nggak bisa baca dengan baik, ini kan utang ya. Di tahun depannya ada materi-materi pembelajaran, ada ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak bisa diakses dengan efektif kalau lu bacanya belum beres, matematikanya belum beres. Dan itu terakumulasi ya dampaknya. Kalau lu tidak bisa, ilmunya terakumulasi jadi makin banyak. Kalau lu nggak bisanya juga terakumulasi. Jadi menurut gua literasi numerasi dan science itu tuh builds up on the ability and capability of people
to learn stuff, to learn things. Jadi belum ngomongin karir bahkan di sekolahnya sendiri, kalau lu nggak punya literasi numerasi yang baik di tingkat dasar ya lu akan struggling terus-terusnya gitu ya di SMP dan seterusnya. Sorry, tadi gue lupa. Karena mungkin buat teman-teman di sini ada yang nggak familiar dengan apa itu literasi dan numerasi itu sendiri. Mungkin lo bisa kasih contoh-contoh konkretnya juga. Apakah misalnya numerasi itu matematik, the typical matematik, geometri segala macam. Karena mungkin nanti dari situ kan orang biasanya akan punya challenge ya terhadap ide tersebut. Nah, coba mungkin boleh dijelasin dulu. Yeah. Jadi biasanya bahasa dan matematika itu kan subjeknya ya. Adalah term baru nih ya, kemudian nggak baru juga sih sebenarnya. Yang kemudian dimunculkan yaitu literasi membaca dan literasi matematika. Literasi membaca kemudian disebutnya literasi saja, literasi matematika disebutnya numerasi. Nah ini kaitannya adalah bagaimana kemampuan si anak tersebut secara holistik ya, bukan hanya pengetahuan kognitifnya saja, tapi juga sebenarnya ada aspek afektifnya juga untuk menggunakan ilmu tersebut dalam konteks dunia nyata. Nah dunia nyata ini kadang-kadang juga sering dikerdilkan ke kehidupan sehari-hari nih. Ya, jadi matematika kalau nggak ada di kehidupan sehari-hari bukan numerasi tuh. Gitu. Padahal numerasi itu kan dunia nyata itu kan bukan hanya kehidupan sehari-hari ya, tapi kehidupan profesional juga, kehidupan sosial politik juga. Kayak kita kalau mau ngomongin politik sosial policy misalnya, lu nggak bisa ngomongin bicara pakai matematika yang cuma pecahan doang kan. Lu mesti bisa lebih komprehensif. Nah jadi seberapa orang tersebut satu punya kapasitas kognitifnya, jadi topik dan materinya tuh dia punya kemampuannya, dan juga punya confidence in using those knowledge, solving their problems di daily life-nya dia gitu. Baik itu yang sifatnya personal, okupasional terkait dengan pekerjaan, atau bahkan societal gitu yang kaitannya dengan masyarakat gitu. Nah itu both ya di literasi atau numerasi. Jadi literasi itu kaitannya dengan datanya, mungkin informasi yang tekstual. Jadi ini kan biasanya kita ngomonginnya kalau konkret tadi lu bilangnya bukan sekedar ada teks terus ditanya si Budi tadi ngapain gitu, tinggal kita refer doang. Mungkin itu tahap awalnya. Iya, itu apa literal meaning kan. Kalau salah level 1 tuh kan di PISA ya di Tapi kan sebenarnya level-level selanjutnya kita mau kejar juga ya, ngomongin tentang implicit meaning, ngomongin comparing between narrative ya kan, terus ngomongin sintesis dari berbagai macam teks. Nah, itu kan yang advance-nya gitu. Matematika juga sama. Jadi mungkin dari awal lu bisa melakukan operasinya, lu paham materi dan konsepnya, lalu kemudian mengetahui dari sebuah peristiwa ini si materi topik ini gimana cara pakainya. Jadi modelnya gimana, terus nge-solve equation mathematicsnya gimana, sampai menyimpulkan kembali. Jadi misalnya kalau solusinya 2 tambah 3 5. Nah 5 ini dalam masalah awal lu artinya apa nih? Meaning lah. Meaningnya, jadi 5 juta rupiah kah, 500 juta penduduk kah, atau apa gitu. Nah itu yang, jadi matematika tuh gak cuma kayak lu bisa solve equation selesai. Nah numerasi itu gimana caranya lu dari dunia nyata lu modelin, lu selesain secara matematis, lu balikin lagi ke dunia nyata. Apa dampaknya, decision apa yang perlu diambil, apa fakta yang bisa kita observe misalnya. Nah itu lengkapnya numerasi literasi kira-kira kayak gitu, jadi jauh lebih luas dan kompleks ya. Ya, mungkin kita tarik ke ini ya, isu yang sederhana mungkin lah gitu. Karena orang kan biasanya kalau dengar kayak gini bakal bilang ini sih nggak terlalu penting ya gitu. Orang-orang ngapain sih kayak gini? Orang kan nggak perlu jadi Barry gitu. Sih akan ada yang mikirnya kayak gitu nggak sih? Lu ini pertanyaannya selalu kayak gini nih. Orang nggak akan ya. Betul. Nggak perlu nggak semua orang lah jadi engineer bikin nuklir apa segala macam buat PLTN apa gitu. Sebenarnya orang nanti kayak omongan seperti untuk modeling segala macam tuh bukan sesuatu yang napak gitu kan. So let's get back ke yang tadi soal produktivitas orang untuk bisa secara sosial jadi orang baik lah gitu Ber. Wah. Ya, coba sekarang keren tuh simpelnya ya, jadi orang simpelnya baik. Adalah gini, gimana sih dengan gue punya literasi dan numerasi yang lagi bagus, gue jadi orang baik. Yeah. Karena kalau tadi lu cerita, ini kan anak umur 4 sampai 14 tahun. Yeah. Biasanya lu akan dihajar dengan omongan-omongan soal anak-anak di Jepang. Anak-anak di Jepang itu cukup belajar buang sampah pada tempatnya, belajar nyebrang jalan gitu. Nggak perlu belajar modeling, coba. Nah, lu bisa jelasin nggak? Bagaimana literasi yang baik di dalam konteks membaca tadi verbal maupun juga matematika itu bisa membentuk orang baik? Oke. Yeah. Saya mau mulai dengan Jepang tadi. Nah ceritanya masih itu kan. Karena menurut gue tuh false dichotomy lah. Maksudnya kayak orang-orang tuh sering kayak gitu kan. Seakan-akan kalau lu harus memilih gitu. Seakan-akan kalau ya nggak usah ini yang
pelajaran banget, kognitif banget, itu tuh kita nggak perlu. Kita perlunya misalnya yang moral, yang akhlak gitu kan. Sekarang kan anak-anak di Jepang nggak belajar baca. Seakan-akan orang-orang di Jepang nggak belajar tentang Pitagoras, nggak belajar tentang persamaan kuadrat gitu kan, mereka belajar juga kan gitu. Jadi kesannya nggak, menurut gue itu satu yang perlu dihindari ya. Kita tuh berpikirnya harus holistik, harus komplit gitu. Jangan yang kayak dipilih gitu. Itu satu. Itu aja udah a step forward tuh, kayak dari lu yang merasa harus memilih ya lu bisa kritisi. Nah itu literasi numerasi harus bagus tuh. lu jadi bisa melihat bahwa sebenarnya gue kayaknya nggak harus memilih ya. Maksudnya kan itu literasi ya, kita mengkritisi sebuah ide kayak dari bacaan yang kita dapat kesannya kayak bener, tapi kayak kalau lu coba baca referensi lain atau lu coba kritisi langsung, sebenarnya kayaknya harusnya nggak kayak gitu. Itu satu. Terus tapi yang selanjutnya menurut gue adalah kaitannya dengan ujungnya kemampuan berpikir. Ya. Dan kemampuan berpikir ini kan masuk ke semuanya ya. Lu ngomongin, kadang-kadang ini juga orang mereduksi kemampuan berpikir tuh yang ngomongnya kognitif aja gitu. Yang emosional, yang moral itu tuh bukan kemampuan berpikir. Padahal gitu. itu kemampuan berpikir. Ya exactly dong. Kayak lu gimana emosi cara diproduksi apa? sama Diproduksi dari otak. liver. Dari otak semua. Iya, iya. Iya benar dikotomi. Hati liver hati lucu tuh. Iya benar. Kan terus, otak juga kan. Lu punya pertimbangan, lu punya decision yang harus diambil yang ada dilema moralnya. Kan lu mesti punya kemampuan berpikir yang baik gitu untuk bisa mempertimbangkan secara moral mana yang lebih baik gitu kan. Jadi ujung-ujungnya ke kemampuan berpikir, dan kemampuan berpikir itu bisa berdampak secara holistik ke orang ini. Mau dia ke sosial itu ngaruh, ya kan? Misalnya ke sosial kemasyarakatan, gimana lu mengkritisi berita yang lu baca di internet gitu. Ya. Apakah lu mau mudah dimanipulasi atau lu bisa mengompar teks, lagi-lagi literasi kan. Bukan hanya mengompar dulu deh. Lu mampu membaca, lu bahkan punya kesadaran bahwa oh kayaknya ini cuma satu angle nih, gue mesti baca angle lain paling nggak gitu. Sorry. Ya. Nah itu ya. Jadi dari sosial kemasyarakatan juga udah. Lu milih siapa maksudnya decision pilihan lu di election itu gimana lu dapetnya, kan itu juga sosial kemasyarakatan. Begitu juga terkait dengan ekonomi, apalagi ekonomi kayak misalnya gue selalu bilang gini. Literasi numerasi kalau nggak bagus itu opportunity lu terhadap dunia itu tuh kepangkas. Lu bisa make it very concrete nggak? Kayak contohnya Kayak tuh misalnya bagaimana ya, opportunity terpangkas? Sesimpel gini deh, lu nggak kuat baca teks yang ribet-ribet, ya. Itu ilmu yang lu bisa pelajari kepangkas setengah. Karena ilmunya nggak bisa dikuasai, profesinya juga nggak bisa, ya kan? Ada sekian banyak profesi yang lu mau nggak mau lu harus mau baca, lu harus mau praktis gitu kan. Bahkan kalau ngomongin hitung-hitungan lebih parah lagi di Indonesia kan, numerasinya lebih buruk dibandingkan literasi. Lu nggak bisa ngitung-ngitung yang dasar, wah ada berapa banyak opportunity profesi yang hilang. Padahal kalau kita ngomongin pendidikan, debat paling dasarnya kan adalah ngomongin opportunity ya. Kayak you give access to people to decide for themselves. Mereka mau ngapain? Ya kalau lu nggak punya itunya, lu nggak bisa punya decision. Like agency-nya jadi nggak ada. Lu nggak usah ngomongin demokrasi dulu lah. Ya dia nggak punya tools untuk bisa punya agency. Gimana caranya lu bisa punya demokrasi gitu kan? Jadi nggak usah yang sampai keputusan publik, tapi sebenarnya keputusan dalam hidup lo personal aja bisa jadi lu nggak bisa jalan kehidupan lo gitu ya, banyak yang dia nggak bisa diambil tuh opportunity. Dan apalagi dalam masyarakat kan itu memengaruhi kan, misalnya kayak lu decision nyetir lu jelek, orang kan kepengaruh langsung kan. Kayak ya potensi tabrakannya jadi lebih besar dan sebagainya lah. Itu yang sederhana. Lu misalnya nggak ngekalkulasi secara finansial lu baik, secara waktu lu baik, berpengaruh ke keluarga lu, ke diri lu sendiri, ke kantor lu, kayak gitu-gitu kan. Itu yang deket-deketnya lah. Tapi lagi-lagi ini gue ngomonginnya selalu gede karena gue balikinnya ke produktivitas kan. Sering banget orang bilang kayak tadi lu bilang, ngapain sih, nggak semua orang harus kayak gitu. Iya nggak semua.
dari 100% penduduk Indonesia, misalnya kita bilang nggak semua orang tuh betul. Tapi kalau nggak semua orangnya cuma 1% yang bisa, ya produktivitas nasionalnya jadi rendah. Ya memang nggak semua, tapi jadi 1% juga yang literasi numerasinya bagus gitu. Tetap minimal tuh berapa persen? Iya. Tapi menurut lu ada nggak yang minimalnya harus dicapai oleh semua orang? Maksudnya level literasi numerasi itu kan misalnya tadi lu bilang let's say yang mau jadi engineer di level advance itu butuh literasi numerasi level 900 misalnya. Nah itu mungkin let's say kita butuh 8% lah orang atau 5% deh gitu kan, kecil aja cukup gitu. Tapi ada nggak yang majority kalau bisa 100% populasi itu nyampe tingkatan ini gitu literasi numerasi? Ada. Menurut lu ada? Standarnya apa Ber? Yang paling sederhana kita udah punya PISA. Kita bisa berdebat terkait assessment items Metode. dan toolsnya PISA ya. Itu punya masalahnya sendiri PISA memang. Tapi PISA itu sudah menyediakan, it's an attempt untuk bisa punya framework apa sih fundamental skills yang perlu dibutuhkan semua orang, dibikin framework, dibikin level, orang tuh minimum ada di mana. Dan udah ada tuh numerasi literasi. Numerasi itu di level 2 minimum. Indonesia tuh 68% nggak memenuhi. Ini PISA terakhir ya. 68%. Sorry ya. Jadi yang memenuhi level 2 itu 32%. Ini level 2 jangan dipikir yang numerasi maths-nya yang advance ya. Enggak. Level 2 Geometri bukan bola diputer-puter gitu enggak bukan. Enggak usah. Ngomongin semoga semua orang perlu belajar integral. Saya setuju, gak semua orang perlu belajar integral. Level 2 tuh apa Ber? Ada gambaran soalnya? Level 2 tuh mungkin bisa dicari ya, tapi sesederhana gambarannya adalah diketahui ditanya dijawabnya tuh udah ada. Jadi lu tinggal masukin plug and play lah. Lu tinggal masukin ke persamaan rumusnya misalnya volume balok gitu. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, selesai. Memang di PISA tuh lebih naratif ya. Dia sifatnya lebih naratif. Tapi Karena dia literasinya sekaligus dimasukin betul, ya. Jadi kan banyak literasi matematika kan. ceritanya tuh ada Betul. gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya level 2 tuh informasinya udah ada di situ semua. Lu tinggal lu nggak perlu melakukan inferensi ribet-ribet, nggak ada. Rumusnya nggak perlu ribet-ribet, udah ada semua, tinggal dimasukin. Nggak bisa tuh 68%. 32% doang, dan ini masih level 2 loh. Kita belum ngomongin yang rumit gitu. Jadi menurut gua kan Ini kita bisa komparasi juga nggak ya ke misalnya negara yang tadi dibilang nih belajar nyebrang jalan aja nih gitu, Jepang gitu. jauh di atas, Ya, bisa dicek sih itu datanya. Jauh di atas segini ya, Jauh, nggak mungkin 68% di bawah level 2. Jauh banget. Kita tuh pokoknya sama negara-negara berkembang yang berkembang banget gitu. Bahkan kan yang sekarang lagi banyak diomongin tuh Vietnam kan. Yeah. Vietnam tuh kan ya menarik karena kasusnya secara GDP per kapita mirip sama kita. Jadi kan kadang-kadang orang mikir ya dia kaya negaranya gitu kan ya. Oh iya, kalau misalnya kayak Finland atau Finland lu nggak bisa compare lah karena Finland ya lebih kaya, gurunya sejahtera dan sebagainya. Nah ini ada kasus nih Vietnam nih, GDP per kapitanya sama kita. Gaji gurunya nggak beda jauh, tapi capaian pembelajarannya tuh bukan hanya tinggi ya, tapi progressingnya cepet banget dari tahun ke tahun. sebelumnya tuh berapa bisa naik terus ya, meningkat terus. Betul. Gitu ya, Nah ini sebenarnya semua mungkin banyak peneliti yang lagi mencoba mencari tahu apa kayak determinannya yang paling kuat gitu. Cuma menurut gua keberadaan negara kayak Vietnam aja udah membuat kita harusnya berpikir kayak this is not about money, this is not about just being rich gitu ya. this is about kayak Kita implementing the right policy lah gitu. Implementing the right policy ya. Iya. Dan itu kan berkaitan dengan kayak mengalokasikan anggaran itu ke tempat yang tepat, ya kan, terus di apa? Senyumnya tuh tipis banget gitu. Nggak, bener dong. Nggak, ini kan maksudnya secara 1 triliun secara garis besar aja, maksudnya kan bener dong. Itu kan bigger framework of public policy. Valid dong. Jadi meletakkan anggaran itu di program yang tepat dan programnya dilaksanakan dengan baik. Baik itu menurut gue salah satu. Nah ini yang menurut gue jarang dilakukan oleh kita dan menurut gue ini udah agak loncat ya dan harus dimulai, yaitu adalah impact assessment ya. Jadi kayak kita bikin policy impactnya gimana. Nah kita kan selama ini kayak ya ada mungkin research, tapi menurut gue nggak pernah lihat yang kayak ada yang serius dari program-program pendidikan di Indonesia yang impactnya tuh jelas gitu, yang ada measurement, ada standard, kelihatan lah, jadi rupiahnya tuh ke-convert ke deltanya berapa gitu. Impactnya gitu jelas ya. gitu kan. Ini kebetulan studi lu emang itu economic planning and development policy kan, lu pasti ngecekin matrix monitoring impact dan evaluasi atas kebijakan ya. Betul. Ya gitu.
Tapi balik lagi ke poin soal literasi numerasi, kenapa penting ya tadi. Ujung-ujungnya gue balik lagi ke produktivitas tadi tetap ya. Jadi kalau lu mau ngomong argumen apapun, karena produktivitasnya udah di-define di sosial, ekonomi, dan kebudayaan, dan ketiganya sama-sama butuh kemampuan berpikir, nggak ada, itu non-negotiable menurut gue, literasi numerasi. Lu nggak bisa punya kecerdasan emosional, punya kecerdasan moral, punya apalagi kecerdasan teknikal ya, yang kayak lu beneran hard skills, hard knowledge lu, kalau lu bacanya nggak beres, matematikanya nggak bener. Ya. Walaupun sekarang banyak yang argue ya, gue nggak bisa matematika, bisa aja gue sukses-sukses aja. Iya, tapi itu menurut gue availability bias. Lu sekarang merasa sukses, tapi ada istilahnya apa ya? Ada counterfactual yang nggak pernah lu bisa temuin kan. What if lu bisa matematika? Ternyata bisa jadi lu jauh lebih gila gitu kan. Jauh lebih melesat lagi. Itu satu. Dan yang kedua mungkin gue kalau dihadapkan sama kasus gitu gue biasanya kayak, lu tau dari mana lu gak bisa matematika? Bener. Karena assessmentnya tuh seringkali mungkin gak tepat kan. Betul. Misalnya waktu lu ngerjain ujian nasional, tapi soal ujian nasionalnya jelek. Ya justru gara-gara lu bener jadinya lu jelek nilainya gitu. Ya kan justru betul. Orang yang otaknya bener ngerjain soal penalaran yang jelek, penalarannya justru ngaco, ya jadinya nilai lu jeblok. Nah padahal justru otak lu yang benar. Ya kan itu kan juga nggak ke capture kan. Akhirnya dia juga salah menilai dirinya sendiri. Sering terjadi tuh begitu tuh. Kadang-kadang gue kalau ketemu sama orang-orang sukses yang maksudnya selebriti yang udah udah sukses banget ya kan, secara fame, secara uang segala macam udah di puncak dunia. Mereka tuh suka nggak sadar skill mereka tuh sebenarnya di level mana. Jauh di atas rata-rata sebenarnya. Mereka ngerasanya enggak, dulu gue nilai sekolah gue jelek. Ya masalahnya nilai sekolah itu valid nggak dalam menunjukkan level skill lu, itu masalahnya gitu yang sering terjadi kan. Soalnya jelek, lu pasti tahu kalau ngecekin soal kan ini gimana sih soal logika, tapi logikanya ngaco. Jadi orang yang logikanya bener nilainya jelek. Itu yang sering terjadi juga. Gue sebelum masuk, gue nanti bakal tanya-tanya tentang tadi yang lo bilang sih soal kebijakan ya kan. Lo kan bilang soal kebijakan yang efektif juga akhirnya akan menentukan outcomes dari pendidikan. Nah cuman gue pengen balik ke bagaimana membangun literasi numerasi di usia anak-anak nih ya kan. Karena mungkin di sini juga ada orang tua yang sekarang dalam dilema karena sangat banyak sekali mazhab pendidikan yang ada. Mereka tuh mungkin kayak, gue bingung deh, gue punya anak umur 6 tahun, gue cuma pengen anak gue berkembang dengan sehat. Itu tuh frameworknya tuh harusnya gimana sih? Gue tuh harusnya belajar apa, referensinya apa sih gitu kalau ngajarin misalnya tadi literasi numerasi sebagai fondasi buat anak-anak. Lo mungkin bisa cerita pengalaman lo di Smartik juga. Untuk anak-anak kecil ini tuh literasi numerasi tuh gambarannya kayak gimana ya gitu? Apa sih yang mereka pelajarin? What kind of skill yang mereka bangun? Dan cara ngebangunnya tuh gimana sih gitu? Mungkin bisa kasih contoh-contoh itu, Ber. Gue mungkin kasih konteks sedikit ya. Kalau menurut gue tadi diversity in terms of mazhab tadi ya, itu tuh ada di mana-mana. Di pendidikan tuh banyak banget. Dan itu tuh gue lihatnya sebagai sebenarnya engineering solutions. Ya pedagogi ya. Jadi cara lu deliver sebuah materi ke anak tuh gimana, dan ada itu kan aksiomanya beda-beda ya. Ibaratnya kayak filsafat pendidikannya tuh berangkatnya beda-beda. Oh konstruktivisme bilang apa, ini bilang itu, ini bilang itu gitu. Tapi menurut gua tuh sekarang lebih suka berpegang ke brain science-nya. Jadi temuan-temuan ilmu otak tuh ngomong apa sih, dan itu yang jadi dasar di Smartik juga. Kayak lu bisa bilang oke, ada Montessori, oke ada Froebelian, oke ada Dewian, apalah macem-macem. Sokratik yang pakai questions kan. Ada concrete pictorial abstraknya Singaporean math misalnya. Macem-macem gitu ya. Nah kita selalu mengambil mana yang sesuai dengan ilmu otak, yang paling gak ada 2 prinsip paling dasar yang ada di Smartik. Pertama tuh pembelajaran tuh harus representasinya bertingkat. Jadi yang namanya informasi, mau itu bentuknya teks, mau itu bentuknya persamaan matematik, mau itu bentuknya gambar atau diagram, itu tuh representasi dari sebuah objek atau ide. Kayak meja, kata mejanya itu representasi dari objek ini gitu kan. Itu kayak secara abstraknya kayak gitu ya. Nah itu tuh harus bertingkat. Jadi lu gak bisa mengenalkan sebuah teks yang isinya representasinya kompleks semua,
tanpa sebenarnya lu mundur dulu. Pertama dari yang kompleks, sebelum lu bikin teks paragraf dulu. Sebelum paragraf kalimat dulu. Sebelum kalimat yang susah kalimat yang sederhana dulu. Sebelum kalimat sederhana objeknya dulu, subjeknya dulu. Sebelum katanya gambarnya dulu. Kayak sebelum lu kasih tahu meja itu apa maknanya, lu kasih tahu dulu nih gambarnya meja isinya. Jadi representasi ide atau objek itu harus bertingkat. Karena otak kita belajarnya kayak gitu. Kita nggak bisa belajar sesuatu yang abstrak langsung sebelum ada bangunan konkretnya. Dan itu ada di mana-mana. Matematika juga gitu. Lu nggak bisa belajar Pitagoras secara ngelotok kalau segitiga sebagai objek tuh lu belum selesai gitu. Kayak gimana sih bentuk segitiga nggak gitu? Iya kan segitiga tuh apa sih gitu kan? Kalau segitiga lu masih sebatas ke apa yang segitiga di sini ke objek yang di sekitar, lu belum bisa ke Pitagoras dengan ngelotok. Karena Pitagoras itu nanti dipakai misalnya ya lu buat ngitung jarak dari bumi ke matahari, tiba-tiba muncul tuh segitiga, ya kan? Dipitagorasin, pusing kan? Lu mesti mulai dari yang sederhana dulu gitu. Jadi harus ada representasi yang lebih sederhana. Terus harus bertingkatnya juga dari segi kompleksitas, scaffolded learning istilahnya. Jadi kalau ada sebuah persoalan yang rumit, yang tadi misalnya 100 variabel, kita dua variabel, satu dulu, 2, 5, gitu. 10, 20, baru 100. Satu variabelnya dari variabelnya tadinya bisa bilangan apapun, mungkin bilangan bulat dulu gitu kan. Baru nanti bulatnya bisa jadi ada pecahan, baru ada desimal, pelan-pelan gitu. Nah, cara ngejelasinnya bisa macam-macam. Lu mau pakai Montessori kayak, lu mau pakai CPA-nya Singapura kayak. Intinya adalah jangan loncat dan mulai dari representasi yang lebih sederhana. Kalau ada objek, kalau ada cerita, sesuatu yang bisa dialami anak secara langsung, yang deket, yang bisa didengar, itu tuh akan memudahkan. Ya, istilahnya multimodal learning nih kalau mau pakai istilah-istilah ya. Jadi modality-nya tuh dari yang dibaca, dari yang dipegang, dari yang dihirup, itu tuh akan membuat ujung-ujungnya otak jadi lebih ingat. Intinya itu sih. Ini semua supaya masuknya tuh ke long term memory. Jadi disangkutin ke long term memory. Scaffolded learning-nya itu biar bertahap, si representasinya tuh supaya nyangkut dia pelan-pelan gitu. Itu tadi, kan lu bilang tadi ada 2 ini ya. Ini satu apa? Itu representasinya, itu objeknya. Terus yang kedua tuh secara topik bertingkatnya. Dan kompleksitinya juga naik-naik gitu ya. Ya itu yang kita usahakan sih. Sebenarnya ada satu lagi tuh ngomongin persepsi kalau di orang pendidikan bilangnya. Jadi kayak kalau lu mau belajar sesuatu yang baru, lu harus tempelin ke sesuatu yang udah lu tahu. Udah ada dulu. Nah itu kalau nggak kayak gitu, dia hanya akan jadi short term memory aja, nggak nyangkut gitu. Nah, jadi lu mesti nyangkutin ke narasi yang udah ada, dia jadi terhubung, baru bisa ke long term memory lebih kuat. Nah yang kayak gitu-gitu loh, yang kayak menurut gua lebih esensial buat kita kita bangun lah. Caranya tuh bisa macam-macam memang. Jadi orang tua mungkin bisa milih macam-macam caranya, tapi as long as lu berpegang sama 3 itu, baik buat literasi atau numerasi, harusnya aman. Oke. Gue balik ke tadi misalnya kalau dari perspektif parents ya, kalau ngelihat ini kan early childhood, anak-anak kecil gitu belajar numerasi, pasti ada ketakutan yang kayak misalnya, aduh anak gue kan seniman gitu misalnya. Jangan dipaksain, matematik kayak gini deh gitu kan misalnya. Itu padahal kan skillnya penting ya gitu. Kayak ada nggak sih ngaruh nggak sih misalnya gara-gara belajar ini senimannya jadi ketone down gitu. gue kan nggak pernah megang ngajarin anak-anak ya, tapi kalau dari pengalaman lo nih 2 tahun ini ngajarin anak-anak kecil ini, apakah jadi kreativitasnya tuh terganggu gara-gara belajar kognitif ininya tuh diarahin soal bermatematik dan berlogikanya gitu misalnya. Karena kan suka ada kekhawatiran seperti itu ya Ber. Sebaliknya menurut gua kan banyak yang justru penelitian yang bilang bahwa ini justru jalannya barengan kan. Lu jago kognitif, kreativitas lu juga berkembang. Makanya banyak orang yang bilang kayak, oh iya kalau orang suka seni, musiknya jago, biasanya matematikanya bagus kayak gitu-gitu kan. Iya, fun fact Barry jago banget sih pianonya. Jujur, gue sih merinding sih kalau ngeliat Barry main piano. Kan, minta dibalikin ya. Enggak. Aduh, ngeri. Jago, nyanyinya bagus kan, luar biasa. Iya, ya kognitifnya tinggi itu biasanya asosiasinya sejalan. Tapi menurut gue paham tapi ke
pandangan ini datang dari mana? Menurut gue balik lagi ke yang lu bilang tadi soal assessment. Jadi assessment yang menjudge mereka, memberikan label bahwa lu enggak bagus matematikanya, padahal mungkin pengukurannya mungkin enggak 100% tepat. Jadi yang akhirnya mereka berusaha ini kan ada pembelaan dong, kayak itu kan survival mode-nya aja ya. Gue nggak mau, Coping ya, jadi ada copingnya juga. Gue nggak mau dibilang gue gagal gara-gara cuma label gue nggak bagus nilai matematika gue. Nggak apa-apa kok gue nggak bisa matematika. Jadi narasi-narasi yang muncul adalah nggak harus semua orang bisa matematika. Nah ini kan bergeser ya, goalpost-nya move nih dari yang matematika sebenarnya bermanfaat, tapi karena nilai lu jelek, nggak apa-apa, nggak bisa matematika. Padahal menurut gua yang nggak apa-apa itu adalah kalau nilai matematika lu jelek. Kalau misalnya asesmennya jelek, ya kan? Kalau asesmennya, ya kita kan harusnya kita bisa debat di situ juga ya, bisa harus improve gitu assessment toolsnya. Benar. Tapi kalau maksud gua ya perlu ada narasi bahwa misalnya di era UN jelek gitu ya, ya orang tua perlu ngasih tahu anak bahwa nilai matematika lu jelek nggak apa-apa. Karena banyak juga kan narasi yang kayak oh nilai matematika jelek sepanjang sekolah tahu-tahu kuliahnya jadi fisikawan gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi gara-gara itu juga salah satunya. Bukan lo tiba-tiba jadi bagus, bukan dari dulu sebenarnya lo bagus, cuman nilai lo nggak merepresentasikan skill lo nah, gitu itu yang menurut gua membuat orang-orang yang mungkin lebih suka seni, lebih suka olahraga, matematikanya jelek di sekolah, yang bisa jadi sebenarnya dia bisa matematika. Cuma gara-gara itu membuat jadi kayak ada narasi nggak apa-apa nggak bisa matematika. Tapi sebenarnya kalau mau dibalikin lagi ke basic factualnya, nggak mungkin lu bisa matematika tuh bikin lu jadi lebih buruk di apapun aspek kehidupan lu. Itu secara studi-studinya juga mungkin. Kayak literasi numerasi tuh pasti akan improve every aspect of your life gitu. Jadi menurut gue itu miskonsepsi aja sih. Gue nanti kita bakal circle back ke assessment ya. Iya. Tapi mungkin gue mau masuk ke satu isu yang juga ini balik lagi masih soal pendidikan anak, ngomongin memori ya. Ini kan kalau gue belajar dari berbagai research ya pendidikan dan brain science, neuroscience, how we learn dan segala macam, memori itu fundamental, memori itu penting banget. Setuju. Gitu kan. Tapi kita sempat ketabrak mazhab anti memori kan. Maksudnya di global tuh tiba-tiba ada tren, maksudnya di dunia tuh seperti ada tren gak boleh ngafalin, gak boleh ngelatih memori gitu. Ya padahal kan sebenarnya mengingat sesuatu kan ngelatih memori ya. Tuh. Nah ketika lo sekarang lo sendiri ngerjain gitu kan gimana pendidikan anak-anak ini, dimana mereka pasti harus dilatih dong memorinya gitu kan. Mungkin lewat literasi misalnya dalam konteks membaca itu pasti ada yang harus diingat gitu kan atau apa. Nah gimana akhirnya lo melihat anti memori ini selama ini udah berjalan ya kan, dan gimana akhirnya koreksinya gitu. Jadi gimana nih sebenarnya harusnya pendidikan memori nih gitu kan, yang sehat lah gitu, sehingga kita punya memori yang bagus berkembang terus gitu kan over the years, tapi bukan menjadi kemudian gaya-gaya yang kemarin diprotes kan, yang kayak ibaratnya mungkin hanya menghasilkan justru stres dan informasinya nggak kesimpan, malah tadi lo bicara long term malah nggak kesimpan di long term, tapi kesimpan pada saat ujian aja gitu, besok ujian inget abis itu lupa. Nah itu di umur 4-14 tahun ini pasti cukup formatif ya soal ini. Gimana lo dan mungkin Smartick juga ngelihat masalah ini nih, dan mungkin mendekati ini dalam konteks metode pendidikannya gitu. Smartick sendiri melihat memori sangat penting. Jadi itu statement awalnya dulu ya. Di Smartick tuh ada praktis khusus memori. Jadi kayak misalnya di anak-anak usia 3-4 tahun representasi misalnya jari ya 3, terus ada kartu ada 3 gitu ya. Yang mana yang sama, ini 3 nilainya, oh sama 3. Tapi pelan-pelan kartunya kita buka terus kita tutup dalam 2 detik. Mana nih yang tadi sama-sama kartu itu? Flashcard lah ya. Flashcard. Jadi kayak untuk melatih memori juga. Karena memori ujung-ujungnya ke attention. Kalau attention lu pendek, misalnya lu baca teks ya, nanti kalau nggak dilatih ya agak panjang dikit nih 3 paragraf. Paragraf pertama tadi ngomongin apa ya? Attentionnya hilang, attentionnya rendah, memorinya hilang gitu. Jadi memori sangat penting buat Smartick dan itu dilatih. Nah tapi mengkritisi yang tadi lagi menurut gua itu pola pikir gelondongan yang tadi gua bilang lagi, false dichotomy juga. Kayak kesannya kayak itu kan sebenarnya gue paham datangnya terhadap kritik cara pembelajaran yang rote learning kan, yang kayak Heli naik Ruby CS Freddy ya kan, lu tau gak sih itu apa?
Itu tabel kimia ya? Tabel kimia kalau Soalnya gue pertama. nggak helium kan. Helium. Tapi gue gak pernah ngafalin pakai itu. Cuman gue ngehanya Ya begitu. ada lah, pokoknya jembatan-jembatan badai. Q sama dengan MC delta T gitu kan, kalor kan. Kalor ya. Buat orang-orang yang rote learning, semua rumus ini setelah ujian mungkin 2 minggu hilang, ya. Karena kan ya ingatannya pendek gitu ya. Kalaupun ingat, dia nggak akan bisa punya makna gitu. Nah, yang mau diserangkan itu ya, supaya lu punya Q sama dengan MC delta T, tapi kalor apa secara fisis, gitu kan. Helinae Ruby-Chayes Freddy, ya ini golongan 1, tapi karakteristiknya apa, gitu kan. Jadi di setiap apapun yang dipelajari selalu ada narasinya. Kan itu sebenarnya menurut gue bagus-bagus aja. Kayak lu tahu formula Pitagoras, nggak cuma sekedar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, tapi itu apa di baliknya? Make sense dong. Cuma karena gelondongan, jadinya kesannya memori jelek, salah. Jangan ada Jangan memori, latihan hafalan nggak boleh. atau mengingat ya. Semuanya harus ada alasannya dan harus ada Analytical alasannya. aja gitu ya. Padahal kan kalau balik lagi ke scaffolded learning kayak tadi representasi, bisa jadi lu mesti ada hal-hal yang lu apalin dulu. 2 pertemuan, habis itu dijelaskan, lu bangun narasinya gitu kan. Jadi mesti kayak lu mesti tahu kata pohon dulu, baru tahu pohon itu tuh karakternya apa gitu kan. Lu mesti apalin dulu ini namanya pohon gitu kan. Baru pohon tuh ada daun, baru lu bisa ada batang tuh karakteristik biologisnya gimana gitu kan. Ada term-term yang lu mesti diperkenalkan dulu, definisi yang harus diperkenalkan, baru lu bisa omongin topiknya gitu kan. Nah ini yang jadi di remove completely gara-gara kita nggak boleh itu rote learning. Nah itu menurut gua gelondongan tuh. Serem banget ya. Ya kita tuh jadinya perlu berpikirnya anak-anak tuh nggak tahu apa-apa nggak tahu jadinya. apa-apa, jadinya nggak ada. Jadi nggak ada rote learning, nggak ada yang diingat. Nggak ada yang gue disimpan. Iya, kita kan harus berpikirnya tuh harus selalu nuance gitu, harus selalu holistik menurut gua. Jadi itu juga sama kayak ya nggak bisa, lu harus ada yang diingat. Ibaratnya kayak misalnya selalu kan pakai apa sih? Kok gue lupa hot slots itu loh, piramidanya. High order thinking kan? Iya, gue ngeblanknya. Ininya Bloom. Bloom taxonomy kan? Namanya maksud lo? Maksud gue namanya. Kayak semua orang hot, C5 kan si create gitu kan, harus ada creationnya gitu. Akhirnya isi belajarnya tuh create aja, pokoknya just create gitu kan something. Ini piramida, ada C1-nya. Lu kalau C5-nya berdiri di mana gitu kan? Terbang dia kan? melayang. Mesti ada C1. Jadi kayak kesannya ini kan taksonomi kan dipakai buat mengkategorikan aja kan, supaya kayak ini C5, ini C4, C3. Tapi bukan berarti semua yang baik adalah C3 sampai C5. C2, C1 enggak ada gunanya gitu. Ya kan? Belum taksonomi yang level 1, level 2 enggak ada gunanya. Itu kan justru kenapa dibilang piramida? Ya karena dia fundamental gitu kan. To remember things itu fundamental untuk you can learn about those things gitu kan. Jadi menurut gua jangan gelondongan lah. Jadi makanya memori penting. Lo bisa kasih contoh gak kalau untuk tadi di anak 4 sampai 14 tahun hal-hal apa yang kemudian mereka harus latih untuk ingat? Tadi mungkin salah satunya vocabulary ya, kosakata ya kan tadi 3, penjumlahan, angka 3, perkalian, angka 3. Apalagi hal-hal lain yang kebetulan mungkin masuk ke dalam literasi numerasi. Misalnya pecahan. Wah, pecahan itu adalah pelajaran paling sulit buat anak matematika SD ya. Selain soal cerita ya, tapi ya soal cerita kan kayak beda kategori lah. Ini tuh pecahan tuh susah banget ternyata. Jadi dia kayak pintu gerbang, ini anak bisa nggak nanti belajar matematika. Nah ini kalau tidak dimulai dengan remembering, misalnya bahwa penjumlahan pecahan, pertama pecahan dulu deh, pecahan itu apa? Gitu kan. Pecahan itu adalah satu barang dibagi sama besar. Jadi bagian-bagian yang sama besar itu pecahan misalnya. Oke. Terus kalau kita mau menjumlahkan pecahan harus samain penyebut. Nah, itu bisa kita kasih ceritanya, tapi lu harus segera masuk ke prosedur. Supaya cerita ini nggak ngawang. Karena lu bisa nih pakai kotak, pakai pie gitu ya, lu tunjukin kenapanya. Tapi kalau lu nggak masuk ke operasinya, anak tuh nggak akan pernah itu gunanya. Nyamain penyebut. Supaya kayak setengah sama sepertiga bisa gue jumlahin 5/6 gitu kan. Ada hasilnya. Narasinya perlu diceritain, tapi jangan ditunggu sampai anak paham. Karena bisa jadi cara dia paham adalah lu masuk dulu ke prosedur.
apalin dulu caranya gitu kan, baru lu balik lagi. Itu salah satu contohnya yang kayak lu kenalan dulu, inget dulu caranya, and then understandingnya bisa build up sambil semakin pengalaman dia, oke, sekarang pecahannya lebih susah, tadi setengah sama sepertiga, nanti lama-lama 7/5 tambah 6/10, wah gimana, 7/5 tambah 7/8 gimana gitu kan. Terus nanti lama-lama 7/5 tambah 0,67 tambahin sama desimal gitu kan, makin ribet lama-lama. Nah itu tuh understandingnya nanti pelan-pelan terbangun kok gitu, kayak representasi pecahan, sebagai pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persentase, itu kan banyak banget ya. Kalau lu mau pahamin sebelum lu apalin, itu susah banget. Itu kayak lu belajar matematik mulainya dari definisi, aksioma. Tuh, Itu betul. rumit banget jadinya, masa lu Nggak belajar bisa. penjumlahan, aksioma piano lah. Komutatif dulu. Penjumlahan Bentar, adalah bentar. operasi komutatif dan asosiatif. Aduh. Iya, udah 4 tahun, waduh. Ya udah SD apalin aja ya Iya. udah pokoknya Udah ini bisa apalin lu dulu, balik aja iya. gitu kan. Jumlahan gini dulu Lihat deh. kan 3 apel 2 apel dijumlahin mau 2 3 3 2 sama aja Iya, 5 udah. gitu. Udah gitu aja gitu. Iya, ngerti. Jadi itu maksud gue yang kayak lu nggak perlu kalau ngomongin C4 C5 ya, sintesis create, apa yang lu bisa create dari pelajaran itu? Pengetahuannya nggak ada gitu, Iya. informasinya belum ada yang disimpan. Mungkin bisa kayak lu pakai gunting, aktivitas gunting-gunting dan lain sebagainya ya. Kayak lu kesannya create, tapi menurut gue tuh agak-agak lompatan yang nggak fair ya, karena secara kognitif menurut gue itu nggak nge-build create-nya ya. Itu tetap ngebangunnya ya pengetahuan pecahannya aja si C1 C2-nya. Iya. Cuma seru aja. Lebih seru aja Iya. daripada duduk doang. Maksud gue itu ngomong aja. gitu ya, Maksudnya dengerin kita nggak ngomong. perlu ngejustify bahwa ini C5 gitu. Ini create. Enggak, That's not ini create. aktivitas C1 C2. Cuma seru gitu. Iya. Seru aja sambil gunting, anak jadi lebih engage. Tahan duduk di meja 30 menit, 60 menit udah gitu. Oke. Interesting ya di soal memori. Sebenarnya itu mirip kayak kalau nonton film juga sih. Kan kadang-kadang kita di depan nggak tahu tuh itu apa. Tiba-tiba kan misalnya film Iya. scene-nya tuh langsung si siapa ada orang ngomong sama orang lain, kita nggak tahu sebenarnya dia siapa. Tapi kita simpen dulu kan. Ini tadi dia ngomong apa. Kalau nggak nanti di tengah jalan filmnya kita nggak tahu juga ini apa kalau kita belum nyimpen di depan tadi orang itu ngapain. Iya. Dan Iya. literally everything itu Iya, kita kayak gitu caranya. iya. Lu Itu tahu diinget dulu dulu. objeknya apa, baru lu pikirin itu apa gitu kan. Bukan kayak datang-datang. Nggak bisa "Oh, ini ngomongin." masa gue suruh inget ini. Iya. Ini diinget dulu, disimpan dulu, nanti kita breakdown Iya, benar. belakangan. Lu nggak bisa mengkritisi sesuatu kalau sesuatunya ini lu pahamin dulu gitu kan Iya, apa. lu nggak paham gimana mau mengkritisi gitu. Iya, apalagi bikin sesuatu yang baru kan. Iya, oke. Kita balik mundurnya ke assessment tadi karena Oke, lu oke. sempat nyebut kan. Jadi kan gue ngelihatnya assessment itu ada 2 ya tipenya. Ada yang tipe untuk menguji, ada yang tipe untuk membangun ya. Ya. Formatif dan sumatif ya. Kalau menguji kan sumatif ya. Ya. Si sebutannya tuh sumatif ya kan. Kalau ngebangun tuh kan formatif. Jadi kalau misalnya lu bikin kayak tes atau kuis sifatnya buat latihan itu formatif. Tapi kalau buat menguji ini anak udah nyampe level mana itu kan Sumatif. sumatif. Nah yang selama ini sering diprotes itu kan si sumatif-sumatif ini ya. Contohnya tadi si ujian nasional gitu kan. Sampai pernah ada demo gedenya tentang ujian nasional. Lu pernah ya? Iya pernah ada demo gede banget tentang Oh, ujian iya. nasional. Iya ngedemo UN gara-gara banyak anak-anak. Tapi banyak yang ngekritik sih UN mau dari dulu memang. Iya memang, iya banyak yang mengkritik UN makanya. Masuk gua. Iya, gue juga mengkritik Iya. UN of course. Tapi terutama gue kritik itu emang soalnya sih. Iya, betul, Menurut gue soalnya, kenapa betul. soalnya kayak gini ya gitu loh. Dan kalau di level global kan maksudnya di apa namanya masyarakat barat kayak SAT gitu kan juga diprotesin ya. Nah cuman kan yang kemudian sama seperti soal memori tadi tuh selalu going ekstrimnya tuh gini. Ada salah banget, abis itu pilihan berikutnya dihilangin total. Nah sama dengan sumatif nih juga gitu. Ngelihat kayak, oh hasilnya kok jadi ngaco nih, anak-anak ya begini. Hilangin total gitu. Padahal kan, nah ini makanya gue mau tanya, tapi gimana pendapat lu juga tentang ini? Apakah menurut lu memang dalam pendidikan itu bagusnya nggak ada tes sama sekali ya gitu? Nggak ada si assessment ini sama sekali gitu? Ekstrim. Enggak sih. Iya kan orang kan ekstrim banget ya, harusnya anak-anak gak usah ada tesnya gitu. Enggak ya? Enggak lah. Aduh, Gimana caranya kita tahu anak udah progres atau enggak kalau nggak ada tes kan? iya kan? Jadi itu sebenarnya memang buat menguji si anak ini udah progres atau belum, udah nyampe level mana kayak gitu kan ya? Sebenarnya kan kalau kita ngajar ya di kelas gitu, tes itu kan kita lakukan setiap hari sebenarnya.
Maksudnya dalam interaksi kita di kelas, kita selalu melakukan tes sebenarnya. Misalnya kayak ketika kita nanya, ini 7 tambah 5 berapa anak-anak, itu kan tes. Ya kan kita dapat data anak-anak berapa yang jawab gitu kan, yang mana yang jawab. Dan itu kan tujuannya tes ya. Kita tahu anak-anak udah sampai mana di topik tertentu dia udah bisa atau belum gitu. Dan kalau nggak ada tes sama sekali kita nggak bisa dong. Nah masalahnya tadi di assessment sumatif dan formatif ya. Dan menurut gua ini tuh juga challenging. Maksudnya kayak memahami konsep ini secara operasional di lapangan itu kadang-kadang guru juga banyak yang nangkep tapi banyak juga yang kayak jadinya salah praktisnya gitu. Karena kelamaan berdebat kayak asesmen formatif itu bentuknya yang kayak gimana, asesmen sumatif yang bentuknya gimana, beda bentuknya apa, kayak nggak usah ada beda bentuknya nggak apa-apa. Yang penting kan tujuannya yang satu buat build understanding, itu buat tes gitu kan. Itu kan sebenarnya sangat prosedural legalistik lah. Guru-guru kita banyak yang kayak aturannya gimana nih gitu kan. Padahal menurut gua ya cukup clear sebenarnya for learning dan off itu kan assessment for learning buat yang formatif, assessment of learning buat yang sumatif kan. Jadi tadi ngomongin dihilangin sama sekali tentu saja salah ya. Kayak gue nggak merasa bisa sebuah sistem pendidikan berjalan tanpa assessment. Nggak usah ngomongin sistem pendidikan nasional, lu di kelas aja, nggak usah ngomongin di kelas, lu guru privat aja nggak bisa nggak ada assessment, ya kan? Karena abis lu ngajar, lu pengen tahu dong nih anak ngerti apa enggak, ya kan? Kalau nggak di tes, oke, selesai gitu kan. Ini apa nih? Ya bisa aja sih, terima transferan habis itu kan dari orang tuanya selesai gitu. Tapi kan maksudnya being a good teacher kita pengen tahu dong kayak ini anak udah paham atau belum. Kalau belum paham gue mesti ngapain lagi gitu kan. Jadi harus. Nah assessment of learning yang sumatif, yang misalnya large scale ya, standardized test lah. Itu fungsinya sebenarnya adalah setiap guru tuh selalu punya assessment sumatif masing-masing. Ya kan biasanya di akhir chapter satu chapter dikumpulin ngeliat dia udah oke atau belum. Itu satu guru ya. Satu sekolah juga punya kan. Dia gurunya biasanya ngobrol, misal guru-guru matematika semuanya ngumpul bikin soal gitu kan, atau bagi tugas nih soalnya ya. Ini asesmen sumatif kita. Ya tinggal diekstrapolasi aja. Ya dinas juga punya, nasional juga perlu punya gitu kan. Tujuannya sama, exactly sama. Kayak subjeknya aja yang berubah, yang tadinya guru jadi sekolah, jadi dinas, jadi nasional. Tujuannya adalah pemerintah pengen tahu anak-anak gua yang budgetnya gua keluarin ini itu belajar nggak dia gitu kan, udah ngerti atau belum secara nasional. Jadi definitely perlu. Cuma asesmennya isinya apa, bentuk soalnya kayak gimana, siapa yang buat, lalu bagaimana pertanggungjawabannya, akuntabilitas dari soalnya. Ini yang selalu menurut gua blur ya. Yang makanya UN tuh banyak dikritisi, kalau gua personally gara-gara itu. Walaupun orang-orang banyak yang mengkritisi bagian lainnya yang menurut gua jadinya lagi-lagi gelondongan tadi kayak semua yang standardized test itu salah. Itu menurut gua nggak beres juga. Kan selama ini sebenarnya kritik terhadap sumatif yaitu tes yang berstandar gitu kayak ujian nasional, ujian seleksi universitas dan lain sebagainya. Seringkali soalnya bermasalah gitu. Misalnya kalau dalam konteks ujian sains ini yang paling sering problematik gara-gara isinya adalah rote memorization ya kan, orang jadinya anak ngafalin semua. Padahal kalau biologi tuh ngafalin semua nama dari padi Oryza sativa sampai pohon apa sampai alga jenis ganggang ada berapa kayak gitu kan. Jadi kan orang kayak ngapain anak gue tuh pelukis ngapain ngafalin ini gitu kan. Nah di dalam turf usia anak yang lo pegang sekarang sih anak 4 sampai 14 tahun ini pasti ada layernya ya, tapi lo bisa share juga. Mereka nih di-assess untuk mencapai skill apa nih? Kalau dalam literasi numerasi itu bayangan soalnya harusnya bagaimana sih tesnya gitu. Kalau untuk anak di usia segini lo bisa bagi lagi ya layernya. Dan dari situ mungkin nanti kita bisa lihat berarti kan objektif dari belajarnya harusnya ngebangun skill itu kan. Nah, lo bisa kasih gambaran nggak assessmentnya seperti apa tuh yang menurut lo harusnya tuh kayak gini gitu? Iya. Kalau gue sih ngebayanginnya, pertama secara topik udah pasti berbeda ya. Jadi di usia misalnya let's say 4 sampai 6 ya itu K ya, kindergarten itu pasti lebih banyak ke aspek
pengenalan objek dan representasi matematis. Ini segitiga, ini bilangan gitu, ini ada 3 dan lain sebagainya. Tujuannya adalah pengenalan. Lu tahu objeknya, lu tahu idenya, ini bilangan tuh apa gitu. Tapi ada tesnya nggak tuh, misalnya kayak Ada dikasih, jadi dikasih kayak pilihan multiple choice untuk milih mana yang angka 3 gitu ya, atau apa yang warna hijau atau apa kayak gitu ya. Betul, dan itu kan juga ada banyak banget, misalnya kategorisasi, ini ada sekian banyak objek beda-beda, ada bentuknya beda, ada warnanya beda, kelompokin. Itu kan grouping. Iya, iya. Kemampuan dia grouping yang kelompok, yang kayaknya nih gue mesti kelompokinnya berdasarkan warna kali ya. Kelompokin berdasarkan warna. Iya. Itu kan aljabar ujungnya kan nanti. Terus misalnya dari segi bentuk geometri juga, yang segitiga sama segitiga dia mesti bisa melihat persamaan antara segitiga yang kecil sama segitiga yang gede. Segitiga yang begini sama yang diputer. Gitu kan. Kotak biasa sama yang di-rotate 45 derajat. Nah, itu kan dia mesti bisa ngelihat kayak gitu kan. Iya. Itu kan sebenarnya aspek matematis, tapi kognitifnya tuh macem-macem tuh. Ada ngomongin ya memori juga, ada penalaran juga di situ. Spasial juga gitu kan. Makin kesana, makin banyak simbol-simbol matematisnya tentu saja. Semakin berjalan ke grade-grade yang lebih tinggi. Nah, menurut gua idenya tapi tetap sama. Lu tuh yang mesti diuji adalah kemampuan si anak ini bisa melihat, memanipulasi lah kayak teks atau objek matematis dan mengambil kesimpulan dari situ. Mungkin kalau buat anak SD kelas 1, 2, 3 mulai bilangan bulat ya kan, bilangan bulat terus sama objek-objeknya gitu kan. Terus kalau udah mulai atasnya lagi mulai pecahan. Terus mulai nanti ada data grafik gitu ya, ada ceritanya. Nah, tapi menurut gua ujung-ujungnya tetap harus ada penalarannya. Nah ini kemarin baru viral nih kan, ada Menteri Pendidikannya Singapura. Oh iya. Yang tadi gue bilang. Gimana? Coba ceritain. Jadi Mungkin banyak yang belum tahu juga. Dia tuh baru presentasi di parlemennya Singapura soal ujian nasional SD di Singapura. Yang dia mau perkenalkan itu adalah konsep scaffolded learning tadi. Jadi ujian itu, ini ada satu soal kompleks banget soalnya, tentang, sebenarnya menarik sih karena butuhnya cuma anak tahu volume balok gitu ya, volume bangun ruang, tapi penalarannya rumit. Nah, mungkin kecenderungannya kita kok ini bagus nih, hots nih kan. Nah, di Singapura itu tuh di breakdown soalnya. Jadi satu soal itu dibikin kayak sub-sub soalnya, anak-anak soalnya, anakannya lah. Yang itu dibuat berjenjang, mulai dari yang tadi remembering dulu. Jadi kayak misalnya dari balok yang banyak itu ada balok A, balok B, balok C. Pertanyaan pertama, berapa volume balok A? Itu kan remember aja kan. Masukin panjang, lebar, tinggi, selesai. Tapi lama-kelamaan ada cerita sampai ke ujungnya adalah si A nuang air ke balok A. Lalu dari balok A dituang lagi ke balok B. Nah itu kan jadi makin rumit. Tapi ada penjenjangannya. Jadi pun ada penalarannya dan ada aspek naratifnya, tapi nggak berarti si rememberingnya hilang di situ. Dan itu justru akan membantu anak-anak untuk fokus ke beneran proses penalarannya, instead of kayak ngujinya tuh nguji kayak nebak-nebak. Sebenarnya anaknya tahu cara ngejalaninnya, tapi kayak karena gue belum pernah punya pengalaman sama soal ini, gue nggak tahu gimana stepsnya gitu. Nggak apa-apa stepsnya di guide, as long as si anak bisa Nah menurut gue tipe-tipe assessment kayak gitu kalau yang di SD dan SMP itu bakalan useful banget. Ya. Secara topik ya itu tinggal gradual aja dari topik apa yang lagi dibahas di situ gitu. Tapi itu dia metodenya multiple choice tetap ya? Enggak, nah Ini kan another problem nih ya, scale problem. Maksudnya kalau lu mau bikin tes essay atau isian untuk 5 juta anak gitu kan, ini siapa yang ngecek gitu satu. Nah gimana lu ngelihat itu? Sebenarnya kan dengan teknologi ya lah. Kita udah bisa beragam ya kan, sekarang juga ujian nasional kita TK kan udah berbasis komputer kan, jadi semuanya udah pakai komputer. Jadi itu udah membuka kemungkinan untuk lo nggak multiple choice doang. Jadi bisa langsung diisi aja jawabannya gitu. Itu bisa. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya yang SD tuh ada pilihan ganda kayak biasa, ada namanya pilihan ganda kategorikal. Jadi ada statement 3 benar atau salah. Nah itu kan kayak 3 soal digabungin. Karena kan untuk ngecek benar atau salah dia mesti ngitung satu-satu kan pernyataannya benar apa enggak. Iya. Terus bisa juga multiple choice, multiple answers. Jadi ada 4 choice. Ya. Answernya ada 3 gitu misalnya, yang benar gitu.
Nah itu kan dia lebih kompleks lagi ya. Itu yang sekarang kita punya, tapi menurut gue ke depan harusnya bisa kayak matching kayak drag and drop, ada lebih banyak activity yang bisa dengan dibuat. digital tools Dengan lah digital ya. tools, Dan kan di kita udah komputer juga anyway gitu kan. Semakin accessible, kita udah semakin bisa menyediakan itu buat Betul. semua anak, ya kita semakin bisa gunain sebenarnya berbagai fitur digital ya Dan untuk menguji ini. itu tuh kalau dari perspektif assessment design ngebuka banget kemungkinan untuk bikin soal jadi lebih complicated. Dia tetap scalable, jadi tetap bisa diproduce dan langsung anak-anak bisa jawab banyak tanpa harus dikoreksi satu-satu, Iya. ya kan? Tapi level of complexity-nya tuh bisa naik banget. Sehingga bisa nguji tadi di C5, C6, Tuh, maksudnya level gocekan-gocekannya analytical, jadi lebih tipis, kayak bahkan yang didesain itu bukan hanya jawaban benarnya doang. Misalnya A jawaban benarnya, B C D E-nya itu juga ada steps-nya untuk dapat B, untuk dapat C, untuk dapat D. ya, jadi yang mikir kayak gini akan jawab B, yang mikir kayak gini bakal jawab C gitu kan, yang mikir kayak gini Tahuan. bakal jawab D, benar-benar. Tapi menurut gua, if sometime in the future kita punya esai, why not? Iya. Kalau ternyata itu memungkinkan ya untuk di scale. Atau paling enggak kayak isian pendek lah, Iya. isian singkat. Kita ngomongin assessment nih kalau misalnya detail panjang banget ya. Banget. Apalagi kalau masuk ke high tech. Tapi in short kan sebenarnya lu nggak ngelihat bahwa itu harus dihapuskan ya. Itu kayaknya stance yang menurut gue perlu bolak-balik gue pertebal ya. Karena kesannya tuh assessment in itself is wrong gitu. Padahal kan ya gimana caranya kita menguji hasil kalau nggak ada assessment. Sama satu poin penting juga terkait assessment yang sebenarnya jarang dibahas tapi menurut gue penting banget adalah siapa yang buat assessmentnya. Selama ini menurut gua itu juga yang bikin kualitasnya kan selalu variatif ya setiap Benar. tahun. Tergantung yang buat siapa. Benar. Secara institusi memang satu, biasanya Pusmendik ya, setahu gua apa Pusmenjar ya, Pusmendik setahu gua. Tapi di dalamnya itu siapa? Menurut gua bisa jadi, gua nggak tahu ya, ini perlu riset lagi lebih jauh. Tapi setahu gua banyak negara-negara lain tuh udah punya body specific assessment body yang emang dia itu ditugaskan untuk mengembangkan alat-alat assessment yang independen. Jadi kan menurut gua fair aja dong yang mengembangkan alat uji dengan yang terdampak capaiannya itu terpisah gitu. Benar. Ini kan jadi kayak ada conflict of interest juga kayak. Iya, ini dia yang ngajar, dia yang nguji ya gimana. Soalnya gue gitu. gue kemarin soalnya tesis gue tuh soal impact kurikulum merdeka. Jadi nah kurikulum merdeka ini kan sampai sekarang kan masih kurikulum merdeka kan. Itu tuh ya yang nguji dia, yang ngolek data dia, yang bikin soalnya dia juga, yang mengklaim pencapaiannya kan dia juga, semuanya Kementerian Pendidikan kan. Jadi ketika pun capaiannya bagus akan ada kritik ya, tapi kan dia yang kolek gitu. Jadi jangan-jangan ada permainan. Gurunya juga banyak yang ngebantuin anak-anaknya. Jadi kayak credibility dari hasil assessmentnya juga yang menurut gue jadi jelek. penting dalam konteks ini. Karena kalau kita zoom in ya, pun kadang-kadang soalnya udah bagus, pelaksanaan di bawahnya ternyata berantakan, dan itu seringkali gara-gara conflict of interest ya. Guru di assessnya berdasarkan itu nggak? Kalau iya nanti dia punya insentif untuk ngebantuin anaknya. Iya, atau untuk nurunin level soalnya, kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah kayak gitu-gitunya perlu perlu diorganize lah, perlu dikelola lah, perlu digovern supaya lebih fair ya, lebih independen. Nah tapi kalau lu ngelihat konsekuensi dari assessment, mungkin ini juga isu yang ini seleksi perlu dibahas ya. Karena kan mungkin kalau di usia 4-14 tahun, ya. Apakah oke untuk udah ada anak yang fail gitu misalnya, bagaimana lu ngelihat itu gitu kan. Karena pada akhirnya kan gue juga bingung ya kalau misalnya nggak ada yang fail tuh gimana ya konsepnya. Maksudnya nggak ada yang fail tuh dalam artian bahwa walaupun skillnya tidak mencapai itu nggak boleh fail juga gitu. Terus kayak gimana caranya kita menjaga outcomes dari apa yang mau dicapai dari assessment itu sendiri kan. Sebenarnya kan kita melakukan sumatif itu untuk melihat, oh nih anak mastery-nya di level ini nih. Nah harusnya kan kalau dia belum nyampe level berikutnya, ya udah nih fail dulu gitu kan, belum pass gitu maksudnya. Berarti harus ulang lagi misalnya level sebelumnya. Nah lo ngeliatnya gitu atau memang menurut lo harusnya gak usah ada konsep pass fail gitu atau gimana? Wah ini lebih susah nih perdebatannya nih. Iya. Kalau soalnya ini aspeknya tuh aspek komunikasi dan psikologi menurut gua. Kalau secara pendidikan clear harus ada menurut gua. Karena again balik lagi tadi kan, kita kan ujungnya kita punya minimum kompetensi. Kayak
ada grade level minimum kompetensi yang itu kan sebagai kayak apa ya, kesepakatan nasional kita lah. Secara nasional kita sepakat bahwa anak kelas 5 SD itu segini nih kompetensi minimumnya supaya Bisa kita bisa kasih produktif. contoh konkret banget, tadi Berry sempat nyebut, let's say level 1 tuh harus bisa ngekategoriin berdasarkan warna misalnya kayak gitu. Level 2 misalnya harus bukan hanya warna tapi bentuk. Warna dan bentuk gitu Nah, kan. level 3 udah mulai harus ada bilangannya, lu bisa ngitung ada berapa banyak, kayak gitulah misalnya. Kan itu disepakati kan. Kalau nggak ada itu kan negara nggak punya arah juga dong. Ya suka-suka lu aja belajar masing-masing, terserah gitu kan. Nanti lu kritik lagi kan, kayak kita bakal protes lagi kan pasti kayak, Selesai. lah negara gimana Ini sih ngeluarin gimana budget nih? nggak ada Iya. arahnya gitu kan. Anak-anak sampai SMA kok belum bisa Iya. begini, belum bisa begitu. Nggak ada ukurannya apa, nggak ada ini. Terus nanti ketika ada ukuran kan sekarang protesnya adalah nggak boleh diukur semuanya sama gitu kan. Nah, menurut gue tetap harus ada ukurannya. Cuma ketika fail, artinya ketika si anak tidak memenuhi kompetensi, apa konsekuensinya? Nah ini yang tadi lu bilang ya. Menurut gua ini tuh nggak ada jawaban benar sekarang. Nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah. Semuanya punya pros and cons-nya. Nah cuma kalau kita ngomongin pros and cons kan selalu ada fixesnya nggak? Ada yang bisa nge-fix cons-nya nggak? Kayak misalnya ya tinggal kelas aja. Ya kan prosnya tinggal kelas adalah kita bisa memastikan si anak yang pada satu level kompetensi tertentu itu ada di satu kelas. Iya. Ya kan nggak ada orang yang level kompetensinya belum nyampe naik. Jadi ngajarnya jadi lebih efektif gitu kan. Tapi ada cons-nya. Cons-nya adalah aspek psikologis ke anaknya misalnya. Si anaknya akan nge-labelin dirinya gagal, dia potentially, ini datanya banyak ya, potentially putus sekolahnya tinggi, potentially dia tinggal kelas next time-nya juga jadi lebih tinggi. Nah tapi ada fixesnya nggak? Kalau ternyata ada fixesnya bisa jadi aman. Misalnya kayak ya udah lu tetap tinggal kelas tapi ada remedialnya, udah dijalanin belum remedialnya? Selama ini kan remedial tuh cuma remedial tuh kan mindset orang adalah lu ujian ulang aja, ulangan, ya. gagal nggak memenuhi KKM nih terus ujian ulang kan, remedial. Padahal Oh, kan kadang-kadang bahkan ini, kalau gue tuh dulu ngalamin masa dimana remedial itu bahkan bukan diuji lagi, tapi lu disuruh ngerjain tugas apa. yang gitu. penting buat Iya. nilai lu bisa Iya, lulusnya di yang rapot mana itu gitu. sebenarnya nggak masuk akal ya. Kalau lu Remedial kan diganti. dari kata remedi ya. Itu, iya. Remedi kan to medicate ya, untuk mengobati kan. Iya. Jadi kalau lu remedial tuh miskonsepsi sekarang di dunia Iya, pendidikan kita. iya. Harusnya kan jangan-jangan fixesnya adalah oke tinggal kelas, lu kasih remedial intensif. Setiap minggu ada 2 pertemuan tambahan. Ya pemerintah misalnya dalam ini sekolah ada anggaran tambahan buat gurunya bisa nemenin anak-anak ini misalnya. Kan bisa jadi tuh belum pernah dicoba. Iya. Bisa jadi Ya, mungkin kalau misalnya anggarannya belum bisa 100% banget, piloting di berapa ini dulu, layering Exactly. lah bisa ya gitu. Maksudnya Sebagian program- kita lagi-lagi ini dulu. gelondongan kan. Ada psikologis, ada psychological impact. Berarti kita cut off semuanya tinggal kelas. Kan menurut gue kayak gelondongan lagi kan, kayak false dichotomy lagi. Padahal bisa jadi lu coba eksplorasi dulu ini ada solusinya nggak ke problem ini dulu. Jangan lu anggap semuanya jadi Ya bermasalah. karena itu gitu. juga bukan without problem kan. Exactly. Nah ini makanya kan, makanya gue bilang kayak ada Jadi kalau trade-off-nya. ngapus itu sebenarnya ya ada problem lagi juga gitu, yang kemudian kita nggak selesaiin Betul, juga. yang sekarang kan ketika nggak ada yang tinggal nanggung kelas, dosen. problemnya adalah bener. Banyak banget dosen-dosen gue yang kayak waktu ini di matematika UI itu Ya. enggak, tapi ini secara umum lah. Banyak dosen yang menganggap kayak kok mahasiswa gua sekarang pelajaran-pelajaran SMA-nya tuh banyak yang belum beres. Iya, jadi jadi beban gue berat banget. Masuk ke level berikutnya gimana gitu kan, mau integral tingkat apa segala macam loh. Ini Nggak di aljabar make sure. dasar Nggak bisa di make sure dia udah paham kan. Jadi kayak gimana ya gitu. Iya, mastery levelnya utangnya banyak. Tadi mastery debt itu utang Dan itu kan masterinya udah accumulate accumulated. dari tahun pertama nggak bisa ya. Jadi iya, itu yang sebenarnya orang kita mesti koreksi ya, bahwa kalau ada psychological problem yang terjadi dari situ, ada beban gitu, beban psikologisnya nih yang kita Itu lihat dulu sebagai masalah. yang Ya kita cari solusi Misalnya terhadap di ini, situ. bukan. Dan sebaliknya loh, misalnya kalau ada sembarangan aja. orang yang mau argue nggak apa-apa nggak ada tinggal kelas, ini masalahnya lu ada fixesnya Iya, nggak? ada fix sama bener-bener. Ini masalah bahwa Mastery, iya. orang Competence. masterinya tuh variationnya gede banget, ada solusinya nggak? Di satu Kalau nggak kelas ada, yang sama. maksud gue makanya gue bilang tadi gue pragmatis aja, kayak kalau ternyata di implementation problemnya nggak ada solusinya ya, kenapa kita at the first place pakai gitu? Mungkin bedanya gini kali ya, memang kalau misalnya kompetensi kurang itu somehow
seakan-akan itu bukan masalah gitu. Karena orang kayak nggak mengalami impactnya secara langsung. Tinggal kelas tuh Iya, tinggal kelas tuh kayak impactnya langsung ke dia. on your face banget iya, gitu kan. Jadi kayak anjir gue impact gitu. Dan orang tuanya juga. Iya, padahal nanti impact dari competence dan mastery yang gak terbangun itu sebenarnya ada, tapi Jauh nggak lebih parah langsung bahkan. aja. Iya, itu nanti gitu. Ketika butuh belajar ini udah nggak bisa. Kayak yang tadi lo bilang kan, karena learning itu kan pada akhirnya butuh skill-skill dasar ini untuk bisa dilakuin. Jadi gue gitu ya. kalau mau di bottom linein statementnya adalah gue nggak setuju tinggal kelas tanpa remedial. Kalau nggak ada pendampingan ke anak-anak, Iya. tinggal kelas nggak akan works. Iya. Tapi sebaliknya juga, kayak lu kalau nggak ada tinggal kelas, tapi nggak ada yang sebenarnya sering diomongin kan teaching at the right level ya. Iya. Bahwa si guru tuh di tingkatnya lu harus melakukan assessment formatif, lu bisa differentiate, lu bikin pembelajaran terdiferensiasi. Iya. Jadi sesuai dengan kemampuan anaknya at the right level. Tapi kan itu implementation it doesn't work. It's too complicated for a lot of teachers di Indonesia. Iya. Mereka nggak tahu gimana Salah satu kelas ngediferensiasi. misalnya 50 anak mesti. Bukan nggak usah mereka, kita aja. Maksud gue kayak, maksudnya orang yang kayak jago banget pun juga belum tentu bisa ngadepin 50 orang. Grade level kompetensinya beda-beda banget. Iyalah. Gitu. Susah banget. It's Susah just banget not satu practical kelas aja. nggak praktikal, bener. Jadi memang masalah itu yang nggak teraddress oleh pihak-pihak yang berargumen untuk ini semua nggak boleh ada gitu, tinggal nggak boleh ada konsep tidak lulus, nggak boleh ada konsep fail, nggak boleh ada konsep tinggal kelas. Tapi mereka nggak menjawab masalah ini gitu. Exactly. Padahal ketika anak-anak di satu kelas itu levelnya jadi jomplang banget satu sama lain, ya pembelajarannya juga nggak bisa berjalan gitu kan. Susah jadi, waduh. Gue soalnya merasakan dan Iya. gue bahkan mendengar banyak cerita dari guru-guru dari seluruh Indonesia yang, aduh, it's really hard. Maksudnya dengan kompetensi guru yang bagus banget aja itu susah banget. Apalagi kita ngomongin lagi-lagi another issue yang add more burden gitu ya. Yang adalah kompetensi gurunya. Ya kan? Itu kan tambahan lagi kan. Iya. Yang isu yang membuat maksud gue kayak makanya kita harus holistik dan gak bisa parsial separoh-separoh karena ini saling memengaruhi nih. Lu mau pakai solusi A tapi si B-nya yang melaksanakan A nggak siap, nggak bakal jalan juga gitu. Benar. Oke, kita masuk ke part terakhir Oke. dari obrolan ini. Seru banget ya kan ya? Seru banget. Parah. Balik ke yang tadi paling awal lo omongin soal policy yang efektif ya. Endingnya kan di situ ya, muara dari semuanya ya, dari bahwa kita pada akhirnya edukator, parents ya, anak-anak mau punya udah alignment pun gitu, kita konsepnya mau kayak gini kan, yang implementasi pada skala besar ya tetap negara dan kebijakannya gitu kan. Kalau misalnya lu bisa ceritain gitu, kalau stance lu sendiri harusnya negara tuh framework kebijakan pendidikannya tuh. Berat banget pertanyaannya kan Iya, ya. iya. Ya. Gimana nih, harusnya negara nih posisinya mesti memposisikan diri sebagai ngapain, misalnya apakah udah bebasin aja kurikulumnya terserah masing-masing sekolah, atau negara justru harus bikin banget yang namanya kurikulum yang terstandar untuk semua sekolah, atau gimana dalam bayangan lu tuh? Oke, gue akan coba sepraktikal mungkin, tapi menurut gue ini juga nggak yakin juga gue bisa tercapai atau enggak. Ya. Menurut gue ini kan negara tuh sudah beberapa tahun terakhir melakukan pemetaan nasional kan. Iya. Kayak capaiannya kayak gimana dan sebagainya. Iya. Nah menurut gue tuh perlu diproses tuh apa output kebijakannya dari situ. Balik lagi tadi yang soal ukuran efektivitasnya ya sebenarnya. Menurut gue nggak ada konsekuensinya dari situ. Kayak konsekuensi apa kayak kebijakan yang maksud gue guru ketika hasil asesmen formatif anak-anak beda perlu melakukan pembelajaran terdiferensiasi ke anak-anak. Nah pemerintah apa diferensiasinya nih? Menurut gue misalnya ketika di satu daerah A dan Udah satu daerah ketahuan B nih, oh ternyata bedanya apa? iya, literasi Lu harus ada levelnya diferensiasinya gini. dong. Kayak misalnya kalau ada daerah-daerah yang memang udah advance banget, mungkin bisa jadi karena kebutuhannya di sana beda-beda dan udah lebih, misalnya sebut saja Jakarta lah. Jakarta tuh banyak sekolah-sekolah yang punya aksioma yang berbeda-beda, values dan beliefnya tuh beda banget. Ada yang sangat akademik, ada yang sangat holistik, ada yang macam-macam lah. Dan secara capaian oke-oke aja. Menurut gua buat daerah-daerah provinsi-provinsi kayak Jakarta, it's
more okay untuk kayak go. Lu udah tahu apa yang lu butuhin. Ini anggaran, lu bisa punya ruang untuk geser-geser kebijakan lebih enak. Tapi buat daerah-daerah yang udah ketahuan literasi numerasinya parah, kompetensi gurunya kan udah terpetakan juga, kompetensi gurunya parah, terus juga kompetensi kepala sekolahnya yang ternyata sangat penting, sangat-sangat penting. Kayak kepala sekolah itu menentukan banget Banyak hal ya. kualitas Signifikan pendidikan ya. di suatu sekolah yang selama ini tuh agak-agak orang miss ya ngelihat gurunya langsung. Kepala sekolah tuh guru nggak bisa ngapa-ngapain. Kepala sekolah bilang A, ya kepala gue bilang A, gue mau ngapain? Gue mau sejago-jagonya gue, kepala sekolah gue bilang A, ya udah gue ikutin dong daripada gue dipecat, daripada gue dimutasi gitu kan. Ya. Jadi kepala sekolah penting. Nah kalau udah ketahuan semua jelek, menurut gue ya udah preskriptif aja langsung masuk gitu. Nah menurut gue Kasih playbook minimal lah ini lo udah ini lo kayak gini, jalanin. instruksi Terus gitu ya. terus zoom in tracking 3-5 tahun progres lu gimana? Progress kan. Kan ini menurut gue udah bisa dilakukan. Kayak maksud gue ini lagi-lagi gelondongan kan. Kita kayaknya kok kenapa harus dipilih ya? Harus preskriptif banget atau harus bebas banget gitu? Iya. Ya kan bisa Ini kok berani presiden banget, ekstrim, buang Iya, buang semuanya semua. jadi Atau bebas yang kayak semua. semuanya sering gitu. Menurut gue bisa dua-duanya loh. Iya. Kayak kalau ada daerah-daerah yang memang capaiannya udah bagus, go gitu. Tapi kalau yang enggak ya jangan. Maksud gue, lu kasih kebebasan ke kepala sekolah yang belum ngerti gimana caranya, kepala dinasnya clueless, karena banyak kepala dinas juga kan yang nggak ngerti pendidikan, ya kan? Misalnya dia tim kampanye dari gubernurnya misalnya kan, ya kan? Terus Gitu ya, Ber? nggak tahu kan mungkin nggak ngerti pendidikan kan, nggak tahu prioritas pendidikan apa kan, gitu kan? Jadi udahlah kepala sekolahnya nggak beres, gurunya nggak beres, dananya juga nggak ada, ya mau ngapain gitu? Lu kasih kebebasan makin pusing dia. Saya mesti ngapain pak? Ya jadinya kan autopilot aja daerah-daerah kayak gitu kan. Iya. Menurut gua perlu lebih preskriptif, nge-build leadershipnya, budgetnya, kebiasaannya ya di lebih intensif training. Maksud gua kayak di company aja, kalau ada anak lu yang nggak perform, kan mungkin lu kasih coaching ya, improvement plan yang lebih intens gitu kan. Yang udah lebih otomatis ya udah bisa dikasih ruang gitu. Maksud gue yang kayak gitu-gitu sebenarnya kayaknya ruang kebijakannya ada sih harusnya. Gue mau sedikit make clear aja karena tadi mungkin teman-teman bisa jadi nggak ngerti. Tadi kan lu ngomong bahwa ada ukuran capaian ya yang dijadiin acuan untuk melihat ini daerah gimana segala macam. Berarti ada standar universal nih yang negara tetapin dulu ya sebagai target capaian gitu kan. Harus. Nah itu kan kadang-kadang orang tuh bisa jadi kan kalau kayak di Amerika gitu kan banyak dibebasin total. Jadi dia juga nggak punya ukuran capaian nasional gitu. Misalnya tadi level literasi. Tapi kan dia punya itu No Child Left Behind itu. Nah, Ada. Iya maksudnya kadang-kadang ada beberapa sistem pendidik, gue lupa sih di mana. Ya, But ya, anyway, ada ada yang kayak maksudnya tujuannya itu bisa jadi nggak terlalu di enforce kan. Yap. Nah, tapi kan kalau lu lihat justru enggak, ini ada capaian nasional yang harus kita enforce, tapi kemudian kita lihat hasilnya bagaimana dari yang udah berjalan. Nah, kalau untuk daerah yang ternyata mereka ketika dicobain dengan tes terstandar ini juga mereka udah oke, ya udah they just do what they wanna do gitu lah, you do you lah gitu ya, karena mereka udah bisa lah running sendiri. Tapi kemudian yang sekarang masih tertinggal ya harus di-prescribe gitu ya dari negara. Cara ngajarinnya gimana. Yeah. Jadi gampangnya kayak kalau kita bagi dua gitu kan, tujuan dan caranya. Tadi tuh lu cara ngelihatnya adalah negara tetapin tujuan nasionalnya sebagai standar capaian dari semua proses belajar ini. Nah tapi caranya gimana sebenarnya tergantung daerah ini udah di mana nih posisinya terhadap tujuannya gitu kan. Kalau dia udah lumayan bagus progresnya, ya udah mungkin caranya nggak usah diatur lagi gitu, udah atur aja sendiri gitu kan dia mau caranya gimana. Tapi kalau yang dari tujuannya di sini dia di sini masih jauh banget, nah ini mungkin perlu dibantu gitu ya, caranya juga di-prescribe gitu kan. Cara nih bentuknya ya biasanya kurikulum ya. Ya. Kurikulum sampai ke metode dan isinya gitu kan. Dan lo ngelihat bahwa ada sebenarnya daerah-daerah mungkin dia udah bisa lah desain kurikulumnya sendiri segala macam dengan catatan tadi tujuan nasionalnya tuh ya dia udah mencapai itu, dibuktikan dengan asesmen yang dilakukan secara nasional gitu kan. Tapi di sisi lain ada daerah yang justru ini dari tahun ke tahun nih nggak progressing nih ke tujuannya, dan itu jangan dilepas gitu ya. Bebasin aja, bingung mau ngapain.
ini tapi with one big caveat, Ya. gue tetap mengakui dan menurut gue nggak apa-apa juga diberikan ruang. Ada sekolah-sekolah atau yayasan atau sekumpulan sekolah yang nggak percayanya tuh ke aksiomanya. Kayak bahwa Tujuan nasional itu misalnya literasi tadi. misalnya misalnya produktivitas tadi deh. Gue nggak percaya produktivitas ekonomi itu penting. Ya. Gue maunya ya as long as lu socially dia functioning, nggak perlu ada produktivitas ekonomi, itu balik ke orang masing-masing. Nah kalau udah kayak gitu, negara perlu punya mekanisme dan itu perlu disepakati. Menurut gue di perdebatannya bakalan lebar banget karena kan Koridornya ini nih gimana gitu ya. misalnya kayak ngomongin indigenous education deh buat di sekolah-sekolah di pedalaman di 3T gitu. Yang kebutuhannya sangat spesifik, yang sangat localized. Dan mereka merasa kayak gue nggak butuh punya produktivitas yang aligned dengan kebutuhan kapital global gitu misalnya. Tapi mereka ikut voting nggak dalam pemilu? Dalam konteks ini kan mereka ikut kan? Nah itu. Maksudnya semuanya kan Nah ikut. kalau menurut gue voting dalam pemilu itu kan lumayan ada standar skillnya ya. Misalnya kayak lu untuk menentukan undang-undang yang bagus misalnya, sehingga lu bisa memilih nih calon anggota DPR yang bisa lu dukung, yang mendukung undang-undang yang lu setujui gitu kan. Ya pasti lu harus bisa baca Iya. bahasa Indonesia. Pasti lu harus bisa Standar literasi logik. numerasinya Iya, lah. standar literasi. Iya menurut gue tetap gua sih argumen bisa. itu iya pada akhirnya tuh maksud gue gini, karena ada dua hal yang mengikat akhirnya nih menurut gue yang membuat nggak bisa pakai argumen bahwa gue kan tapi hidupnya di laut gitu. Kadang-kadang ada yang begitu ya. Ya iya, lu mungkin kehidupan lu di situ, tapi lu voting nggak? Lu tetap perlu. Iya, Iya. voting. Abis itu lu dapat benefit dari negara nggak? Misalnya benefit, Ya. ya kan? Misalnya subsidi ini, subsidi itu, Ya. dan lain sebagainya. Ya, ibaratnya lu pakai resourcesnya negara lah. Iya kan, berarti kan Iya. lu pakai resources bersama yang dimana itu dicapai lewat skill bersama, lewat kolektif skills kan. Sebenarnya kan kita membangun ekonomi dan teknologi yang kita punya itu kan dengan kolektif skills kita. Nah sehingga ketika kita bilang kita butuh orang punya skill ini, it's because what you enjoy datang dari situ gitu. Iya ya. Iya gak sih? Jadi Iya. kayak maksud gue, ya enggak dong, fair dong kalau gue maksa lu harus bisa ini gitu loh. Karena Iya. no, you're a part of this. Soalnya kecuali lu totally, ngerti gak? Jadi lu gak dapat hak voting juga, lu gak dapat misalnya hak-hak benefit dari kebijakan sosial gitu. Let's say social safety apa inilah yang kayak security, social security ya kan, apa asuransi sosial, asuransi kesehatan, jaminan pensiun, jaminan segala macam misalnya. Atau akses ke security system lah yang kita bayar, kan kita kan bayar bareng-bareng nih. Nah menurut gue kalau misalnya untuk semua itu lu adalah a part of that system, ya ada minimal skill yang bisa di-enforce dong secara nasional Itu gitu. gue membayangkannya gini. Jadi ada kelompok-kelompok yang dia tuh beroperasinya tuh sebagai organisasi yang organik, yang dia punya kurikulum, dia lokal. Dia nggak percaya sama produktivitas. Penting bahwa setiap orang itu punya produktivitas ekonomi. Kalau dia nggak mau, bagaimana negara merespons? Ya. Itu sebenarnya. Bener-bener. Kayak apakah negara ya nggak apa-apa, tapi lu jangan setarain sama apa paket C misalnya, paket B, paket A. Ya kalau lu mau setarain, lu harus ikut standarnya nasional. Nah itu menurut gua nggak apa-apa juga ya, jadinya kegiatannya kegiatan pendidikan non formal, Ya, gitu kan. non-formal, Nah tapi kan lagi-lagi kita harus sepakati setiap orang di Indonesia itu mesti punya kan ini kan wajib belajar, itu kan sebenarnya menjaga kualitas kan. Wajib belajarnya itu harus di formal apa non formal? Kalau di non formal boleh, non formalnya berarti harus ikut dong sama standar. Iya, Nah yang kayak gitu-gitu. Iya makanya gue tuh ngelihatnya Itu harus, menurut gue perdebatannya akan besar di situ. Dan menurut gue, once kita punya aksioma secara nasional, punya kesepakatan values-nya ini nih. Tujuannya tuh apa? Tujuan pendidikan nasional lah. Tujuan pendidikan nasionalnya ini nih. Terus kita mau punya asesmennya ini. Ya udah, lu debatnya di level itu gitu. Ya. Ini kan Sisdiknas lagi bakalan rame lagi kan. Undang-undang kan udah lama 2003. Iya. Undang-undang tahun 2003. Diperbarui lagi, ya. 2003 tuh udah kelamaan sih memang menurut gua. Ya. Nah itu lu berantemnya di situ maksud gua. Ya. Kita berantemnya di situ.
Tujuan pendidikan apa nih? nasionalnya dan assessmentnya gitu ya. Berantemnya di undang-undang ininya, terus nanti perancangan indikator asesmennya dan tools asesmennya. Yes. Karena kalau itu udah dibuat, udah nggak bisa lagi. Ya udah lu sepakat aja gitu. Iya. Ruang. Ya, sepakat dalam artian ini konsensus ya. Betul, konsensus dalam konsensus. artian kalaupun misalnya Ya. lu gak setuju tapi Ya. dari mekanisme votingnya sudah selesai ya udah ini Ya udah, konsensus yang terjadi gitu dan berlaku dan ya kita jalanin itu gitu ya. Betul. Tapi kalau stance lu sendiri lu ngelihatnya misalnya fair nggak untuk negara punya tadi Iya, skill iya. yang ditetapkan Bukan hanya sebagai- fair menurut gua harus. Karena again balik lagi, kita gimana cara nentuin arah tujuan negara dan mempertanggungjawabkan budget. Ini kan resources bersama ya. Gimana cara kita mempertanggungjawabkan ini untuk kemajuan pendidikan kalau kita nggak punya ukurannya. Kita perlu punya ukurannya. Jadi itu harus berlaku ke apapun yang ada di dunia pendidikan gitu Tapi menurut kalau gua. dari sisi yang tadi apakah fair nggak kalau misalnya negara netapin enforcement secara universal untuk hal tertentu misalnya tadi literasi Iya, iya. numerasi. Soalnya kan again ada yang berargumen bahwa lah ini kan gue misalnya gue kan private, gue bayar sendiri apa. Tapi menurut lu fair nggak kalau negara bilang nggak lu walaupun itu private kalau untuk standar minimal ini lu harus ikut gitu misalnya. Iya, tetaplah. Menurut gue seliberal-liberalnya segimanapun, sebebas-bebasnya, seprivate-privatenya pendidikan, selama lu tetap ada di negara sistem dan gitu ya. punya resources, shared resources, ya lu tetap harus ada social kontraknya lah, gitu kan. Bener banget sih. Jadi kayak nggak bisa lepas sama sekali. Nah, debatnya di situ. Maksud gue Kita mau jadiin minimal universal exactly, tuh apa gitu itu kan. debatnya. Iya. Literasi numerasi itu banyak orang lagi-lagi nih gelondongan dengerin standardized tuh langsung kayak enggak, gue nggak mau di Iya, standardized. gue gak mau standardized. Gue kan ikan, Iya, bukan monyet. waduh. Gue Dan kupu-kupu. Kayak wait, duduk dulu, dengarkan dulu. Ini standarnya mungkin nggak usah yang kayak semua orang perlu Manjat bisa pohon. perlu bisa manjat pohon. Perlu bisa integral gitu. Maksudnya lagi kan gitu kan. Iya, Maksudnya kayak standarnya tuh beneran ini minimum banget loh gitu. Yang lu bisa baca, lu bisa ngitung buat sehari-hari lu gitu. Operasi hitung dasar Iya, gitu that's ya. okay gitu. Tapi harus Basic ada. algebra, iya. Karena kalau nggak ada kita nggak bisa tahu bahwa ini orang functional nggak as a human. Iya, Gitu. karena kan maksudnya apa ya? Kalau sekarang tuh se-isolated-isolatednya lu gitu kan. Iya. Di dunia yang sangat interconnected tuh kayaknya susah ya untuk bilang bahwa gue totally terlepas kok dari peradaban yang ada. Gimana ya caranya? Misalnya kayak lu kena pandemi kemarin. Iya. Lu pasti pakai vaksin gak sih? Dan- gitu? Pada akhirnya kan lu bener, terkoneksi harus. lagi ke jaringan produksi global kan. Dan ketika lu pakai vaksin. Kalau kita ngomongin freedom in terms of agency ya, Ya. bahwa pendidikan itu ngasih freedom dan ngasih agency. Maksud gue kayak kalau lu udah dapet dan lu memilih untuk isolated, terserah lu. Tapi you need to be able to do this at first gitu. Iya. Kalau setelah itu lu mau tinggal, lu nggak mau. gue gak butuh ini ternyata. Gue Ya, nggak gua butuh. pakai ini. Gue mau apa sih istilahnya? Kayak disconnected completely from the world gitu. Tinggal di mana? Terserah lu bro. Itu agensinya tetap diberikan. Maksud gue demokrasi dan freedomnya tetap ada. Tapi education itu kan to enable the opportunity kan. Kalau lu nggak ada, lu default doang di situ doang yang terbatas. Jadi once lu udah enabled based on our kesepakatan, then agency lu ya terserah lu mau ngapain kayak. Iya ya, sebenarnya itu sih kunci paling dasarnya itu bahwa sebenarnya kita udah sepakat belum sih bahwa pendidikan itu kan tentang enabling opportunity, tentang memberikan orang akses lebih besar dalam hidupnya, memberikan orang agensi dan kemerdekaan yang lebih besar dalam hidupnya, Cel, yang di mana ya kebebasan dalam hidupnya, liberasi, whatever. Emansipasi. Ini jadi ya, emansipasi, ya kan. Pendidikan sebagai emansipasi berarti kan sebenarnya lebih banyak yang mereka tahu dan mereka bisa, lebih emancipating dong. Betul. Kenapa cara mikirnya justru kayak ini nggak usah dikasih lah skill ini gitu. Gue juga setelah gue pikir lagi kok jadi gitu ya cara mikirnya. Enggak dong. Nanti Justru terserah lu kan- udah dapat lu mau pakai buat apa dan lu nggak mau pakai, terserah lu, Iya, nggak ada yang justru maksa lu. gimana caranya lu punya opsinya Iya. kalau lu belum punya toolsnya dari awal gitu kan ya, kayak lu nggak punya perkakasnya, lu milih apa dan lu nggak milih di situ. Ya lu nggak punya toolbox. Iya, lu nggak punya toolbox, lu tidak menggunakan itu bukan karena lu memilih, tapi karena lu nggak punya, which is a Iya. whole different thing. Dan menurut gue benar juga ya sebenarnya mazhab yang kayak ngajarin untuk ini nggak usah nih buat anak-anak ini harusnya nggak usah diajarin ini, itu sebenarnya mazhab yang sangat tidak emansipatif ya, maksudnya. Iya, mencerabut. Loh, masalahnya di mana kalau misalnya
orang-orang ini punya skill matematik yang bagus misalnya, kan itu sebenarnya nggak ada masalah gitu bahwa dia punya more skills dan more knowledge. Apalagi kalau filsafat knowledge as power gitu kan, orang-orang juga kalau di FISIP sih pasti pada familiar ya ngomongin pengetahuan sebagai kekuasaan ya kan, sebagai bagaimana orang bisa punya daya pengaruh dan daya kontrol atas apa di sekitarnya, kan sebenarnya butuh pengetahuan ya. Bahkan kalau gue tadi lagi mikir, misalnya gue tinggal di laut gitu ya, terus gue bandingkan diri gue nggak punya pengetahuan fisika dengan punya, bisa jadi itu memberikan gue akses lebih sih untuk misalnya mengontrol bagaimana gue mengelola laut misalnya ya. Misal gue ada hasil dari laut yang gue kelola gitu kan, pasti pengetahuan fisika dan pengetahuan matematika itu hanya akan memberikan impact positif, dalam artian itu mengempower gue untuk mengelola itu dengan lebih baik gitu ya. Setelah gue pikir lagi, kenapa justru itu jadi argumen bahwa anak-anak ini harusnya gak perlu diajarin ini, kok gue jadi bingung ya. Sekarang gue baru nyadar juga. Terlepas, misalnya balik lagi ya, kalau mau pakai argumen itu, kalau lu balik lagi ke tadi yang gue bilang, ya itu satu, itu membatasi akses terhadap knowledge-nya dan kemampuan dia untuk melakukan mengexert agensinya dia gitu kan ya. Tapi again ya, kalau lu mau exert agency lu dengan lu tahu fisika tapi lu tetap mau nggak pakai fisikanya, lu mau tetap lihat apa sih, lu dari cerita-cerita rakyat lu mau gabungin terserah lu. Itu nggak apa-apa loh gitu. Tapi referensinya lu udah tahu gitu ya, dan lu punya komparasi kan sebelumnya gitu, bukan gara-gara out of ignorance ya. Iya. Gitu, bukan datang dari ignorance. Dan apalagi gue tuh selalu gelisahnya adalah soal orang-orang yang punya jabatan publik. Maksud gue kan ini datang dari masyarakatnya ya. Iya. Gue sih nggak mau ya kayak policy kita ditentukan basis argumennya itu hanya cerita rakyat, ya kan? Pasti kan harus, menurut gue lu harus pakai modern machineries lah untuk calculate risikonya. Use maths, use economics, apapun lah untuk bisa mengargue nih policy oke gitu, karena ini resources bersama gitu. Dan menurut gue ya orang-orang ini harus capable banget, dan untuk ini bisa maju, balik lagi tadi misalnya ya masyarakatnya harus memilih orang yang tepat misalnya, harus bisa melihat itu sebagai suatu hal yang penting gitu kan. Ya jadi ada layer ke arah sananya juga menurut gue. Gitu. Ya hopefully sebenarnya percakapan hari ini kan gue pengen dengan warga-warga yang mendengarkan ini mungkin mereka jadi bisa punya bayangan ya bahwa harusnya seperti ini loh yang kita analisis dan kita pikirkan bersama tuh, masalah ini tuh caranya begini, problemnya tuh gini gitu. Jadi kita ada penyamaan persepsi juga bahwa kebijakan pendidikan ini mesti ada ukuran yang jelas, tadi kan capaiannya gimana gitu, dan kayaknya selama ini yang kayak lo bilang ya, matriks evaluasinya nih belum. Nih konversi rupiah tuh impactnya belum jelas ya. Dan yang lebih penting lagi adalah konsekuensinya. Misalnya tadi udah ngelakuin assessment nasional bla bla, tapi terus kok lanjutannya juga nggak ada gitu, nggak membuat ada diferensiasi segala macam. Hopefully kedepannya bisa masuk ke sana. Anything else to add, Ber? Sebelum kita sebenarnya gue lagi happy. Maksud gue ini topik yang menarik banget. Karena gue tuh beberapa waktu terakhir kan gue juga bersentuhan dengan teman-teman dari jaringan pendidikan alternatif ya. Yang gue mengobservasi juga ada effort untuk teman-teman yang pendidikannya ini sangat aneh, sangat tidak mainstream, punya pendekatan yang berbeda, yang holistiknya tuh punya mazhabnya masing-masing. Banyak yang sedang berusaha untuk come up with a good matrix. Jadi kayak building a good argument. Menurut gue ini yang penting, gue mau dong ini dijadikan ukuran. Nah menurut gue itu effort yang sangat mulia ya. Kayak perdebatannya di area tadi kan, kayak oke, tujuannya apa? Tujuannya ini dijadikan indikator assessment. Kalau lu merasa itu penting dan kita sepakat itu penting, put it as part of our assessment tools gitu. Nah menurut gue itu fair, dan itu menurut gue bikin gue jadi lebih optimis aja ya, karena ketidaktahuan kita terhadap apa yang terjadi itu bikin gue jadi pesimis banget. Kayak gimana caranya ya kita tahu, misalnya sekarang 68% tadi nggak tahu numerasinya buruk gitu ya, untuk bisa jadi 68 ke 50% dulu deh. Itu butuh berapa lama? Apa yang effort yang perlu dilakukan? Butuh budget berapa? Kayak kalau nggak ada ukuran dan tracking progress yang konsisten dan disiplin, gimana caranya? Kita jadi berlayar di kapal perahu yang gede banget, nggak punya kompas gitu, kayak
semua orang merasa kayak di sana tujuan kita, di sana tujuan kita. Tuh kapal saya tuh setiap 5 tahun nakodanya berubah, ya geser lagi gitu kan. Aduh, kita nggak nyampe gitu maksud gua. Jadi kompasnya mesti ada, kesepakatannya mesti ada. Ya kalau nggak kayak gitu susah banget, nggak bisa. Menurut gua nggak akan bisa progressing kalau nggak kayak gitu. Ya. Thank you Ber, thanks Thank for you, coming. Tan. Thank you semua Seru yang banget udah nonton. ngobrol-ngobrolnya. Sampai ketemu di episode lain ya. Bye. Bye-bye.